Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya, saudara, kita ke informasi lainnya. Gunung Merapi di Agam, Sumatera Barat kembali erupsi pada hari Minggu kemarin. Kepulan asap membumbung tinggi ke udara dan menutupi daerah sekitar. Dari pos pengamatan Gunung Api Merapi di Sumatera Barat, tercatat erupsi terjadi dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 4.265 kaki. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam tadi mencatat 2 kali letusan dan 9 kali embusan. Semburan abu vulkanik menyelimuti jalan dan kendaraan di desa-desa sekitar Kabupaten Agam. Ratusan warga telah dievakuasi sejak Minggu kemarin dan status Gunung Merapi kini naik dari level 2 menjadi level 3 siaga. Dampak erupsi Merapi di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan 10 Koto di Kabupaten Tanah Datar membuat pengungsi bertambah. Jika sebelumnya jumlah pengungsi erupsi Gunung Merapi hanya 64 orang, kini jumlah mereka mencapai 112 orang dan ditempatkan tak jauh dari lokasi pengungsian semula. Satgas Nagari mulai mengaktifkan jam malam di sekitaran permukiman warga untuk mengantisipasi pencurian harta benda milik pengungsi. Jaga-jaga karena ini gunung kan udah level 3 kan, siaga kan. Alhamdulillah di sini agak tenang gitu. Dan mungkin pemerintah juga kan udah menyiapkan mungkin ini buat apa ngungsi gitu. Adakan patroli membuat ronda siaga bencana namanya Pak. Jadi kami menjalankan ada 5 sampai 6 orang per malam untuk ronda sampai pagi. Saudara, kurang dari sebulan pemilu akan kita laksanakan, tepatnya pada 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Kami akhiri Kompas pagi hari ini, saya Gita Markesri. Dan saya Fajri Satrio mewakili seluruh rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dan kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat keempat calon wakil presiden, Minggu 21 Januari, pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan sejumlah daerah terendam banjir, diantaranya di Sukabumi dan juga Bandung, Jawa Barat, serta Pelalawan Riau.
Ribuan warga Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah berdesakan berebut gunungan durian di alun-alun. Bahkan ada warga yang pingsan akibat kejadian itu. Jangan lupa saudara, hari ini merupakan hari terakhir untuk mengurus perpindahan tempat pemungutan suara pada pemilu mendatang bagi yang pindah domisili, bekerja, dan berbagai alasan lainnya. Baik koalisi PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Mahfud dan koalisi Anies Muhaimin jalin komunikasi intensif. Komunikasi ini disebut-sebut sebagai rencana koalisi kedua kubu jika Pilpres berlangsung hingga 2 putaran. Lalu benarkah koalisi itu akan terwujud? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya dalam perbincangan nanti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengklarifikasi temuan 36,67% anggaran proyek PSN masuk ke kantong aparatur sipil negara dan politisi. PPATK mengatakan dugaan dana bancakan hanya dari 1 proyek saja. Selamat pagi saudara, tidak terasa sudah tengah bulan saja ya, saat ini sudah 15 Januari 2023 di hari Senin. Kami berdua menemani Anda di Sapa Indonesia Pagi, tentunya dengan sejumlah informasi yang menarik dan informatif, juga inspiratif untuk Anda simak. Bersama saya Radi Saputro. Dan saya Adisila Rasati. Ada beragam informasi penting dan juga menarik, betul kata Radi. Nah ini dia nih, ada yang antre-antre ternyata kemarin di Car Free Day ini antre mengurus kepindahan TPS. Ya, ini yang kemudian menjadi informasi penting ya bagi Anda yang kemudian tidak bisa menyalurkan aspirasi pemilihan Anda di tempat tinggal atau TPS Anda, tentu saja Anda bisa mengurus nih, dan batas akhirnya ternyata hari ini ya. Ini salah satunya mungkin saja kita nih. Iya, ini kita soalnya harusnya. Pagi-pagi kan TPS biasanya dibuka pukul 8 pagi ya kalau nggak salah ya. Dan waktu mencoblos itu kira-kira sampai pukul 13 siang kalau saya tidak salah. Nah ini kita ini sebagai jurnalis juga dari pagi sampai siang terus mengawal pemilu. Nah bagaimana caranya untuk bisa pindah TPS, itu ada tata caranya, nanti juga akan kami informasikan di Sapa Indonesia Pagi. Dan hari ini adalah batas terakhir. Jadi jangan sampai 1 suara itu juga hilang di pemilu nanti, karena 1 suara akan menentukan nasib bangsa gitu kira-kira. Nah ini yang juga jadi sorotan, ngomong-ngomong soal nasib bangsa. Ada yang sudah kedip-kedip mata kayaknya nih. Siapa tuh yang lagi kedip-kedip mata? Kedip-kedip mata kalau memang pilpresnya terjadi 2 putaran begitu, kira-kira yang kalah di putaran pertama akan merapat ke salah satu kubu yang menang begitu. Tapi yang paling santer ini kedip-kedipannya antara Ganjar. Pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Langkah antisipasi mitigasinya jika terjadi Pilpres putaran kedua nampaknya memang sudah diantisipasi bagi masing-masing pasangan calon. Nah ini juga yang kemudian menjadi tanda tanya kita, kalau memang PDI Perjuangan memang Sekjen PDIP mengatakan memang sudah membuka komunikasi dengan pasangan Anies Muhaimin, dan apalagi kalau kata Mas Anies juga kemudian memuja-muji Ketua Umum PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri, yang mengatakan bahwa konsisten menjaga demokrasi. Wah, ini salah satu tokoh demokrasi yang sangat konsisten dibilangnya, kata Anies Baswedan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tapi apakah gayung itu bersambut, dan pertanyaannya kenapa harus 1 dan 3 ya? Kenapa nggak misalnya 1 dan 2 atau 2 dan 3? Apakah nomor urut 2 ini terlalu tidak terbendung begitu kira-kira elektabilitasnya, sehingga mereka harus ancang-ancang begitu kira-kira untuk menghadapi keputaran yang kedua? Tapi memang kalau bicara berapa putaran Pilpres, sekarang kan banyak narasi
Pilpres satu putaran. Kalau dari hitung-hitungan elektabilitas sepertinya nggak mungkin ya. Ya, karena memang mentok belum 40 begitu ya. Iya, elektabilitas salah satu paslon ini belum ada sampai 40%, bahkan kalau di Litbang Kompas terakhir baru sampai sekitar ya 39%. Sedangkan syarat Pilpres satu putaran itu adalah 50% plus 1 begitu. Nah, ini yang menarik. Kenapa harus 1 dan 3 dan juga kenapa mereka sudah mulai kedip-kedip mata, nanti akan dibahas bersama rekan saya Desi Resati di Sapa Indonesia Pagi. Tapi kita punya informasi dan juga sejumlah peristiwa yang juga menarik untuk Anda simak. Salah satunya yang ini, saudara. Dari 5 kios di lantai 2 pusat pasar kota Medan Minggu malam hangus terbakar. Api yang membakar kios di lantai 2 pusat pasar Medan muncul pertama kali di salah satu kios di lantai 2. Nah, sementara itu bagian depan gedung ratusan pedagang berkumpul menunggu dengan cemas. Api padam sekitar 20 menit kemudian dan total ada 5 unit kios di lantai 2 yang hangus terbakar. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. 2 orang pemancing nyaris terbawa arus sungai Cipelang, Sukabumi, Jawa Barat saat terjadi banjir bandang. Proses evakuasi terhadap 2 orang warga yang terjebak banjir bandang di tengah sungai Cipelang, Gunung Puyuh, Sukabumi, Jawa Barat ini berlangsung dramatis. Selain karena arus sungai yang deras, tidak adanya penerangan dan juga lokasi yang berada di bawah tebing menyulitkan petugas untuk menyelamatkan kedua orang tersebut. Keduanya berhasil dievakuasi setelah petugas membentangkan tali dari pinggir sungai. Hingga Minggu malam banjir rob masih merendam permukiman warga di Kampung Nelayan, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Banjir membuat sejumlah rumah rusak. Meski sudah berangsur-angsur surut, sejumlah warga masih beraktivitas di tengah banjir. Banjir yang terjadi hampir 1 pekan ini membuat sejumlah rumah mengalami kerusakan akibat diterjang banjir rob karena permukiman Kampung Nelayan berdekatan dengan laut. Sejumlah rumah yang rusak terpaksa ditinggal oleh pemiliknya. Diperkirakan banjir rob masih akan terjadi karena sudah memasuki fenomena angin barat atau biasa disebut baratan oleh warga nelayan sekitar. Datang kita dulu yang merasakan dampaknya pada banjir itu. Nah, untuk saat sekarang ini banjir terus bertambah, terus mengalami peningkatan. Saudara, sebuah mobil SUV nekat menerobos banjir luapan sungai Citarum di Jalan Raya Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung. Mobil menerobos saat ketinggian air mencapai hampir 1 meter. Ya, dalam video tampak kendaraan SUV ini nekat ke dalam genangan air, saudara. Meski sempat melaju normal, di pertengahan jalan kendaraan tersebut terhenti. Peristiwa diketahui terjadi pada Jumat lalu di Jalan Raya Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat saat kondisi banjir sedang tinggi. Mobil yang melaju sempat disoraki warga karena gelombang air menyulitkan warga untuk berjalan kaki di tengah banjir. Banjir yang merendam permukiman warga di Kampung Bojong Asih, Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mulai surut. Visual pantauan udara memperlihatkan kondisi banjir yang merendam permukiman warga di Kampung Bojong Asih, Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung. Ketinggian banjir yang disebabkan luapan sungai Citarum ini kini tersisa 40 cm. Meski banjir mulai surut, sebagian warga masih bertahan di lokasi pengungsian shelter Desa Dayeuh Kolot.
Tak hanya di Bandung, saudara, di Riau banjir juga masih merendam permukiman warga dan juga jalan lintas timur Sumatera di Kabupaten Pelalawan. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter mengakibatkan sejumlah truk mogok dan mengganggu jalur transportasi. Banjir yang merendam 5 kecamatan di Kabupaten Pelalawan Riau saat ini mulai surut, namun ketinggiannya masih berkisar 50 hingga 100 cm. Banjir juga masih merendam ruas jalan lintas timur Sumatera sepanjang 12 km dengan ketinggian 80 hingga 120 cm. Tingginya banjir mengakibatkan banyak truk yang mogok sehingga menghambat jalur transportasi. 2 alat berat didatangkan ke lokasi untuk membantu pemindahan truk yang mogok. Dengan menggunakan alat berat milik Pemda sebanyak 2 unit, yang mana untuk perjalanan dari sore ke Kerinci tadinya terganggu karena ditemukan 3 unit truk dan 1 bus mengalami kerusakan di tengah jalan. Dan saat ini penarikan dan evakuasi sudah dilakukan. Selanjutnya dari arah kilometer 83 menuju ke jembatan ke Kerinci sudah kembali berjalan. Informasi dari Gunung Merapi di Agam, Sumatera Barat yang kembali erupsi pada hari Minggu kemarin. Kepulan asap membumbung tinggi ke udara dan menutupi daerah sekitar. Dari pos pengamatan Gunung Api Merapi di Sumatera Barat tercatat erupsi terjadi dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 4.265 kaki. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat malam tadi mencatat 2 kali letusan dan 9 kali embusan. Semburan abu vulkanik menyelimuti jalan dan kendaraan di desa-desa sekitar Kabupaten Agam. Ratusan warga telah dievakuasi sejak Minggu kemarin. Status Gunung Merapi kini naik dari level 2 menjadi level 3 siaga. Dampak erupsi Marapi di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan 10 Koto di Kabupaten Tanah Datar membuat pengungsi bertambah. Jika sebelumnya jumlah pengungsi erupsi Gunung Merapi hanya 64 orang, kini jumlah mereka mencapai 112 orang dan ditempatkan tidak jauh dari lokasi pengungsi semula. Satgas Nagari mulai mengaktifkan jam malam di sekitaran permukiman warga untuk mengantisipasi pencurian harta benda milik pengungsi. Saya menjaga-jaga karena ini gunung kan udah level 3 kan, siaga kan. Alhamdulillah di sini agak tenang gitu. Dan mungkin pemerintah juga kan udah menyiapkan mungkin ini buat ngungsi gitu. Adakan patroli membuat ronda siaga bencana namanya Pak. Jadi kami menjalankan ada 5 sampai 6 orang per malam untuk ronda sampai pagi. Upah belum dibayar, ada 1.200 petugas pelipatan surat suara pemilu 2024 mengancam mogok kerja di kabupaten atau di KPU Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menyatakan upah segera dibayarkan. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir.
Poliden Adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Halo, Nuvo Yuk Main di Luar datang lagi. Ada keseruan apa aja? Let's go! Nuvo berkomitmen menciptakan generasi tangguh masa depan tanpa takut kotor dan kuman. Tunggu kami di kotamu. Yuk main di luar bareng Nuvo! Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Saudara, mobil Ketua Relawan Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan diduga dirusak orang tidak dikenal saat parkir di halaman bank. Kaca mobil pecah dan berlubang akibat diduga terkena proyektil peluru. Mobil yang diduga dirusak oleh orang tidak dikenal ini terjadi di depan salah satu bank di Kecamatan Bisapi, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Menurut petugas keamanan bank, mobil itu diketahui rusak atau dirusak pada Sabtu dini hari setelah anaknya melaporkan adanya suara tembakan dan kaca mobil mereka pecah. Sementara pemilik mobil yang juga calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional telah melaporkan ke Polsek Bisapu atas kejadian itu. Pagi-pagi hari Jumat, hari Sabtu kemarin, Pak. Iya. Nah, dicek di mobil bagian belakang katanya pecah, Pak. Terus kasih tahu sama saya kan pas lagi patroli, Pak. Kasih tahu begitu katanya, Pak, pas sepam mobil saya pecah, bisa dicek CCTV tapi. Bank BRI di Bisapu, ya mungkin kejadiannya malam atau subuh, pas paginya ditahu oleh adik saya ada semacam retak kaca, terus ada lubang sedikit, kemungkinan besar proyektil peluru. Lalu lapor ke polsek terdekat. Setelah itu ya ke polsek, hari ini Inavis turun dan tim dari Polres, setelah Polres untuk mencari tahu apa penyebabnya. Polisi memastikan keretakan kaca mobil milik Ketua PDI Perjuangan Kota Parepare, Sulawesi Selatan bukan akibat penembakan. Hal ini diketahui setelah polisi melakukan pemeriksaan langsung pada kendaraan milik Ketua PDIP Kota Parepare itu. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan keretakan bukan dari luar mobil, melainkan dari dalam mobil. Kami dapat menjelaskan bahwa berita yang beredar adanya penembakan mobil Ketua PDIP daerah Kota Parepare itu tidak benar. Kami sudah mengecek langsung mobil korban yang dimana disaksikan oleh Ketua PDIP daerah Kota Parepare, dan kondisi mobil kaca depan tidak mengalami tembus yang dimana tidak ada indikasi penembakan, tapi retakan kaca itu
terdapat dari dalam. Sebelumnya pada mobil Ketua PDI Perjuangan Andi Mustafa Pangara ditemukan bekas kerusakan pada kaca depan saat mobilnya diparkir di halaman Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi. Untuk mengetahui penyebab pasti, Andi Mustafa kemudian melaporkan hal ini ke Polsek Bacukiki Parepare, Sulawesi Selatan. Saudara, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengapresiasi gerak cepat kepolisian dalam mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Menurut Anies, ancaman terhadap nyawa dan menggunakan kekerasan fisik ada di luar batas kebebasan berpendapat. Anies Baswedan berharap pelaku pengancaman terhadap dirinya dapat pembinaan dari polisi, dan Anies menyebut pandangan pribadi boleh disampaikan tetapi tidak harus menyampaikan hal bersifat mengancam. Sebelumnya Anies Baswedan mendapatkan ancaman pembunuhan dari seorang warganet atau netizen. Polisi menangkap pelaku pengancaman di Jember, Jawa Timur kemarin. Motif pelaku hingga kini masih didalami. Dan berharap kalau anaknya masih muda dibina supaya peristiwa seperti ini tidak berkelanjutan. Kemudian yang kedua, ini pesan juga bagi semua. Silahkan mengungkapkan pandangan, tapi jaga batasnya adalah tidak boleh mengancam keselamatan, karena itulah yang nanti akan mengganggu kebebasan berekspresi. Ya. Saudara, upah belum dibayar 1.200 petugas pelipatan surat suara pemilu 2024 sempat ancam mogok kerja. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Jawa Barat bilang akan dibayarkan hari ini. Dalam satu hari setiap petugas ditargetkan dapat menyelesaikan 500 lembar dengan upah Rp230.000 per lembar untuk surat calon presiden, untuk surat suara calon presiden dan wakil presiden, dan Rp330 per lembar untuk surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten. Komisi Pemilihan Umum belum membayarkan upah selama 5 hari kerja. Keterlambatan pembayaran pada gelombang ke-1 karena bank tutup pada hari libur. Dengan demikian pembayaran paling lambat dijanjikan malam ini. Di gelombang 1 itu sampai targetnya 5 hari. Ya, makanya yang 5 hari ini seharusnya kan dibayarkan. Namun tersendat dengan waktu hari Sabtu Minggu itu Bang. Betul. Kemudian hari Senin baru bisa dibayarkan pada maghribnya, karena kan harus di pasing-pasing dulu gitu. Itu yang gelombang pertama, tapi yang gelombang 2 ini kan masih berlanjut, masih by prosesnya gitu. Berarti itu nanti akan cair di hari Senin ya Pak? Hari Senin pada maghrib, karena ada perwakilan dari gelombang 1 itu kita sepakat, dan hari Senin itu pada maghrib kita bayarkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah temukan ribuan surat suara rusak dalam proses pelipatan. Kerusakan mulai dari kertas yang sobek hingga bercak tinta bekas percetakan. Surat suara yang rusak sering ditemukan hampir di semua KPU daerah dalam proses pelipatan surat suara. Di Provinsi Maluku misalnya, dari hasil sortir dan pelipatan surat suara pemilu 2024 di 11 kabupaten kota, ada 77.510 surat suara mengalami kerusakan. Jumlah kerusakan ini merupakan data sementara yang dicatat, karena hingga kini KPUD masih dalam proses sortir dan pelipatan surat suara. Variatif, ada yang tersobek, ya. Di Kota Tua juga termasuk yang didapatkan itu tersobek, ya. Nah, tersobek ini bukan dilakukan oleh teman-teman atau masyarakat yang dilibatkan dalam proses penyortiran. Hal yang sama juga ditemukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Lebih dari 5.000 lembar surat suara ditemukan rusak pada saat proses sortir dan pelipatan surat suara. Kerusakan didominasi karena sobek dan tinta. Kerusakan ini yang terbanyak di surat suara provinsi, kebanyakan ada surat suara yang terbelah. Dari proses sortir yang dilakukan di Kabupaten Grobogan, juga ditemukan lebih dari 3.000 surat suara yang rusak.
Kerusakan surat suara kebanyakan karena tinta cetak pada nama partai maupun nama caleg tidak jelas. Ada yang sobek, kemudian tintanya ngeblok sehingga berpotensi untuk menghilangkan tulisan yang ada di dalam surat suara ini. Sesuai dengan keputusan KPU nomor 1395 tahun 2023 tentang pedoman teknis tata kelola logistik pemilu, ada 8 kriteria surat suara rusak, yakni hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda. Selain itu, surat suara kusut atau mengkerut dan sobek, warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis pemilu, nama dan logo partai politik tidak lengkap dan atau tidak jelas, serta logo KPU tidak jelas. Surat-surat yang rusak pun sudah dilaporkan ke KPU Pusat untuk segera dikirim ulang. Tentu dalam prosesnya melibatkan Bawaslu guna mengantisipasi kecurangan dalam proses penyortiran surat suara ini. Tim Liputan, Kompas TV. Baik koalisi PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Mahfud dan koalisi Anies Muhaimin jalin komunikasi intensif. Komunikasi ini disebut-sebut sebagai rencana koalisi kedua kubu jika Pilpres berlangsung hingga 2 putaran. Lalu benarkah koalisi itu akan terwujud? Kami akan bahas hal ini di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda bersama Adisti Larasati. Kami segera kembali. Kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Oh, jadi tapi memang ada pasir yang diambil begitu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh
Jelang 30 hari menuju pemilu, peta koalisi hingga dukungan di Pilpres 2024 semakin dinamis. Bagaimana tidak, wacana 2 putaran mencuat setelah adanya sinyal kedekatan komunikasi antara kubu Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dengan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Meski begitu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut belum mengetahui soal peluang koalisi bersama Ganjar Mahfud. Saat ini pihaknya fokus untuk Pilpres 14 Februari mendatang dan belum memikirkan soal putaran kedua. Kami melakukan acara desak, diskusi terbuka, kemudian yang lain ikut alhamdulillah. Kemudian berdialog dengan masyarakat lewat TikTok, yang lain ikut alhamdulillah. Kami dari awal mengusung gagasan perubahan, sekarang ada yang menggagas perubahan juga, alhamdulillah. Gitu. Nggak tahu kita. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan memang belum ada rencana koalisi, karena hal ini masih dikomunikasikan. Belum, sabar. Kita komunikasi sama semuanya. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengaku tidak memusingkan rencana koalisi antar pasangan calon nomor urut 1 dan 3 dalam kontestasi Pilpres kali ini. Keinginan koalisi antar paslon itu adalah sebatas keinginan para elit partai pendukung, bukan datang dari akar rumput masyarakat pendukung. Ya, itu bagian dari hak mereka dan sah-sah saja dalam Pilpres ini. Tapi kami yakin bahwa manuver para elit politik ini tidak selalu mencerminkan apa yang menjadi pilihan atau aspirasi masyarakat pada umumnya. Jadi meskipun mungkin di elit membangun komunikasi, membangun kerjasama untuk menghadapi Pak Prabowo yakin dukungan dari arus bawah akan semakin kuat terlihat dari perkembangan akhir-akhir ini. Pengamat politik Ahmad Khairul Umam menyebut ada titik temu antara kubu Anies dan Ganjar karena merasa memiliki pesaing bersama. Tampaknya dari kubu 01 barangkali juga ada semacam optimisme untuk bisa masuk di putaran kedua, tapi di saat yang sama dari pihak kubu 03 juga memiliki optimisme yang sama. Tetapi kubu 01 dan juga kubu 03 tampaknya dipersatukan oleh sebuah common enemy, seolah kemudian ada semacam kebencian atau kejengkelan bersama kepada entitas kekuasaan yang saat ini dijalankan oleh Pak Jokowi. Sehingga kemudian ada semacam titik temu di sana. Pilpres hanya akan berlangsung 1 putaran jika ada paslon yang menang lebih dari 50%. Lalu, akankah Pilpres tahun ini menjadi 2 putaran? Tim Liputan, Kompas TV. Ya, beri sinyal koalisi antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dengan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mungkinkah Pilpres 2 putaran? Bagaimanakah peluang Pilpres menjadi 1 putaran atau 2 putaran? Juga kemungkinan koalisi jika 2 putaran ini terjadi. Kami hadirkan perbincangannya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom di pagi hari ini. Ada juru bicara Timnas Anies Mohaimin, Pak Hermawi Taslim. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Taslim. Waalaikumsalam, selamat pagi, sehat. Dan juga ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, sudah ada Mas Viva Yoga Mauladi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Viva. Pagi, Adisti, Assalamualaikum. Dan juga nanti akan menyusul, juga bergabung, ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Aryo Seno Bagaskoro. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Seno. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi semuanya sudah lengkap ya, bergabung semuanya ya dari paslon 01, 02, 03. Nah, ini kan yang lagi santer adalah bagaimana kemudian antisipasi ya ketika Pilpres putarannya ada dua putaran. Ini nampaknya sinyal-sinyal bergabung antara Pak Anies dan juga Pak Ganjar ini makin santer. Nah, betulkah Pak Taslim seperti itu? Iya, jadi kalau dibilang komunikasi, kita berkomunikasi dengan semua pihak, termasuk Pak Yoga dan kawan-kawan, kita terus berkomunikasi. Tapi komunikasi itu kan personal, komunikasi kan sebuah keniscayaan. Yang jelas sampai hari ini kami fokus, kami konsentrasi penuh menghadapi pemilu Pilpres Februari. Apakah nanti masuk putaran kedua atau tidak, itu kan sudah diatur semua oleh ketentuan perundang-undangan. Tapi kami memang memprepare semua kemungkinan yang disediakan oleh ketentuan perundang-undangan. Jadi koalisi dengan siapa saja kemungkinan terjadi, komunikasi dengan pihak manapun kita terus berkomunikasi.
Yang penting pemilu kita kali ini adalah harus menjadi pemilu yang paling baik, paling berkualitas, paling bermartabat, bebas dari segala macam intimidasi, bebas dari tekanan, para pihak yang seharusnya netral ya netral. Kita ingin fair play. Itu yang lebih penting daripada koalisi-koalisi, daripada rumor-rumor yang tidak jelas. Kami mempersiapkan diri dengan semua kekuatan untuk menghadapi segala kemungkinan, termasuk putaran kedua, termasuk kemungkinan koalisi dengan 02 atau 03. Itu semua terbuka kemungkinannya. Tapi niatannya ini sebenarnya lebih condong ke 03 atau ke 02 nih jangan-jangan? Condongnya juga belum jelas. Ini kan masih personal. Yang dikatakan condong itu kan karena ada suara yang mengatakan seperti itu. Tapi siapa tahu diam-diam Mas Viva dan kawan-kawan lebih intensif diskusi komunikasi dengan kami, bisa saja kan. Jadi semua ini masih kita lihat ke depan. Oke, Mas Seno kemarin kalau kata Mas Hasto mengatakan memang kita benar membuka komunikasi dengan paslon 01 pasangan Anies Muhaimin. Jadi betul sudah ada komunikasi? Ya, kalau mencermati dari apa yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, sebenarnya konteks komunikasi itu kan secara umum dilakukan dengan banyak pihak. Tapi dalam konteks ini, komunikasi itu dilakukan dalam rangka menghadapi Pilpres 2024 yang kemudian bebas intimidasi, bebas tekanan, bebas berbagai macam situasi yang berlawanan dengan prinsip demokrasi dan prinsip pemilu. Dan itu dilakukan dalam bentuk hubungan antara tim hukum antara Mas Ganjar dan Pak Anies Muhaimin. Apa yang dibahas? Dalam konteks komunikasi politik misalnya Mas Hasto sendiri juga berbicara dan bertemu dengan banyak tokoh-tokoh, termasuk yang disampaikan Pak Hasto misalnya dengan Pak Yusuf Kalla. Tapi kalau dalam situasi sebagai sahabat misalnya, saya membaca dari berita, Pak Anies Baswedan sendiri kan juga WA-WAan dengan Mas Ganjar juga. Artinya sebagai sahabat dari lama beliau berdua juga katanya adalah teman dan sahabat dari zaman Universitas Gadjah Mada. Nah, dalam prinsip ini artinya sebenarnya seluruh paslon, apalagi dalam konteks pasangan 01 dan 03, sebenarnya kan punya prinsip yang sama dalam hal bahwa pemerintahan ini dalam menyelenggarakan pemilu harus demokratis, harus tidak boleh berpihak, harus penuh dengan netralitas dan lain sebagainya. Tapi kalau kami Mbak, fokus kami hari ini memang adalah pada yang utama adalah menjaga prinsip-prinsip demokrasi terlaksana dengan baik. Prinsip kami adalah untuk memastikan putaran pertama, putaran kedua, berapa putaran sekalipun, tetap kemudian prinsip yang berlaku adalah prinsip berjurdil, dan di dalam masa kampanye hingga tanggal 14 Februari nanti, kita ingin memastikan bahwa setiap pasangan calon mampu untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang menjadi program dan visi misinya. Jadi dalam konteks ini komunikasi itu dilakukan dalam bentuk untuk menyongsong itu. Dan itu kami rasa satu hal yang baik dalam demokrasi hari ini untuk memastikan pemilu kita berjalan dengan baik. Saya rasa itu. Mas Seno tadi menyinggung katanya Mas Ganjar WA-WA-an ini ya sama Mas Anies karena memang satu alumni di UGM. Nah, itu tidak bisa terjadi WA-an itu kalau ke paslon 02? Ya sangat bisa saja dengan siapa saja. Tapi saya membaca itu dari pernyataan berita malah gitu. Dan saya rasa artinya itu terjadi di dalam ruang-ruang publik kita. Dan apapun komunikasi itu adalah satu hal yang baik kalau kemudian bicara tentang pemilu yang damai. Mas Viva menanggapinya seperti apa nih kalau paslon 01, 03 tampaknya lagi apa ya? Kalau ibarat pacaran tuh lagi ngelirik lah ya, kalau lagi mau berusaha PDKT. Ini nggak khawatir, Mas Viva? Jika pemilu presiden satu putaran, maka tidak akan ada koalisi. Jika pemilu presiden 2 putaran, maka akan ada koalisi. Pasangan calon yang kalah tentu akan menentukan pasangan calon mana yang akan dipilih untuk koalisi. Proses koalisi itu sangat ditentukan oleh pimpinan partai politik, karena pengusung calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Saat ini TKN Prabowo Gibran masih fokus untuk proses pemenangan pemilu presiden
dengan melakukan program-program yang bisa memberikan kepercayaan terhadap rakyat. Jadi kita fokus dalam rangka apa, Mbak? Dalam rangka untuk menghargai aspirasi proses demokrasi, karena kita akan menuju pada pemilu tanggal 14 Februari 2024. Proses komunikasi dengan partai politik yang lain, iya. Tapi yang penting sekarang dalam rangka untuk menghargai proses demokrasi, kita akan terus berjuang dalam rangka untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, aspirasi mereka untuk dukungan kepada Prabowo Gibran akan kita manfaatkan, akan kita gunakan sebaik-baiknya dalam proses demokrasi yang mengandung prinsip one person, one vote, one video sebagai proses untuk pendidikan politik rakyat. Kami tidak menginginkan bahwa seakan-akan ini belum putaran pertama kok ada putaran kedua politik terus berbicara soal putaran kedua. Kami tidak menginginkan itu. Kami akan tetap merencanakan sesuai dengan program dan kita akan berlandaskan pada fatsun politik dengan cara menghargai suara rakyat yang memilih Prabowo Gibran. Tapi begini, seandainya nanti ada putaran kedua, kami juga menginginkan pasangan calon yang kalah bergabung sama Prabowo Gibran. Ya. Oke, jadi itu kata kuncinya. Pak Taslim sampai ketawa. Gimana nih Pak Taslim? Ya, jadi seperti saya katakan tadi, akhirnya kan terungkap semua paslon ini konsentrasi penuh menghadapi 14 Februari. Kita juga menginginkan satu putaran. Satu putaran itu kan bukan hanya milik. Dari sekarang kan kecenderungannya seolah-olah kami ingin gabung, kami pada orang yang demikian. Bisa saja satu putaran itu 01 menang. Tapi poinnya begini, komunikasi itu kan sebuah keniscayaan. Komunikasi terus kita bangun, ada tidak ada putaran kedua. Komunikasi dari dulu kita terus bangun untuk apa? Untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini kan kompetisi. Kompetisi sesuatu yang harus kita jalani, setelah itu kita bersatu lagi. Jadi ini biasa saja. Biasa saja, cuman menjadi ramai seolah-olah sudah terjadi sesuatu, padahal itu sesuatu yang lumrah, komunikasi dengan berbagai pihak, perorangan, apalagi ketiga paslon ini inti kekuatan jurkamnya itu kan ada di DPR. Mereka tiap hari berkomunikasi. Saya dapat laporan tiap hari dan itu baik buat kita semua, baik buat bangsa ini. Gitu. Tapi memungkinkankah kemudian pasangan 01 ini membuka komunikasi ke paslon 02? Kalau kita lihat kan di tengah sindir menyindirnya, saling serangnya, apakah mungkin? Semua mungkin. Dan kita belum tahu kan hasil 14 Februari. Semua mungkin. Saya katakan tadi, sekarang saja kita sudah buka komunikasi dengan semua pihak. Dan jadi semua menjadi cair. Yang penting kita sama-sama beritikat baik untuk menjadikan pemilu ini sebagai pemilu yang jurdil, luber, bebas dari segala tekanan, bebas dari segala ancaman, bebas dari segala sogokan, menjadi pemilu yang terhormat, menjadi contoh bagi bangsa-bangsa di sekitar negara kita bahwa kita bisa menjadi negara yang demokratis sungguh-sungguh, bukan demokratis dalam bentuk statement. Saya kira itu yang paling penting. Oke, Mas Seno, kalau katanya Mas Viva, kalau paslon yang kalah, paslon 02 ini membuka tangan untuk berkoalisi, apakah mungkin kemudian 03 bergabung dengan 02? Ya, saya rasa hari ini di dalam kamus kami, komunikasi politik yang tertinggi adalah dengan rakyat. Itu prinsip yang utama. Sehingga pasangan 03 Pak Ganjar, Pak Mahfud dengan seluruh tim pemenangan, termasuk partai-partai pengusung, relawan dan simpatisan, utamanya adalah bergerak ke pintu-pintu rakyat. Siapapun itu. Bahkan kalau tadi Mbak menyebutkan tentang sekjen PDI Perjuangan atau seluruh sekjen partai pengusung, ini ikut juga dalam gerakan yang namanya canvassing day, gerakan yang namanya gerakan door to door, berangkat ke pintu-pintu rakyat untuk membicarakan tentang program-program Pak Ganjar, KTP Sakti dan lain sebagainya. Dan hari ini luar biasa sekali antusiasme di kalangan masyarakat. Sehingga kami percaya bahwa Pilpres ini masih ada waktu kurang lebih 29 hari dari hari ini.
Dan itu waktu yang sangat panjang. Maka kalau kita bicara tentang menang kalah lalu kita membayangkan akan berkoalisi, mungkin itu nanti. Konteks komunikasi kemarin pun adalah konteks komunikasi menghadapi pemilu yang akan terjadi di dalam 29 hari ke depan. Apa yang akan terjadi selama proses itu dan yang sudah terjadi kemarin, ya segala macam peristiwa demokrasi yang kita hadapi dan yang rakyat hadapi di dalam situasi lapangan, itu yang dihadapi. Jadi kita tidak membicarakan tentang koalisi pasca 2 putaran, 1 putaran menang atau kalah, tetapi dalam menghadapi yang hari ini kita hadapi, banyak tantangan yang terjadi, kita tahu, dan di tengah dinamika lapangan, menghadapi itulah kita melakukan yang namanya pentingnya komunikasi. Saya rasa itu. Oke, tapi kenapa kemudian mencuat 2 putaran? Karena begini, kalau Pilpres 1 putaran itu kan syaratnya 50% plus 1 begitu ya. Nah, kita tahu di survei kami, di survei Litbang Kompas ini yang bulan Desember kalau tidak salah, itu paslon 02 itu 39,3% elektabilitasnya. Belum ada yang kemudian bahkan mencapai 40. Dan inilah yang kemudian bisa dikatakan menjadi apa ya, Pilpres 2 putaran kemudian mencuat begitu, Mas Seno. Nah, kalau kemarin Mas Hasto mengatakan tidak pernah sejarahnya PDIP dengan PKS itu berkoalisi begitu di Pilpres ya, dalam tanda kutip. Nah, kita tahu pasangan 01 ini kan ada PKS di dalamnya. Ya betul sekali, karena dalam saat bicara tentang pemenangan Pilpres, pemenangan pemilu, PDI Perjuangan yang ada hari ini memiliki kader Mas Ganjar, tidak hanya bicara tentang elektoral, tapi juga bicara tentang faktor-faktor lainnya yang ada di situ, platform pemikiran, ideologi, dan lain sebagainya. Tapi kan saat hari ini kita menghadapi situasi intimidasi, ada relawan yang menghadapi itu, ada kemudian dugaan-dugaan di mana di kalangan masyarakat itu yang kemudian menyampaikan aspirasinya, mengalami didatangi intel dan lain sebagainya. Di Jawa Timur berulang kali disebutkan nama Bu Sinta misalnya oleh Mas Ganjar dalam beberapa kali debat. Maka konteksnya adalah hari ini kita ingin untuk mempertahankan blok demokrasi dengan baik. Maka komunikasi politik itu dilakukan atas dasar itu. Sehingga kita tidak bicara sekedar tentang elektoral, apakah persiapan antisipasi 2 putaran. Tapi yang hari ini kita hadapi adalah di putaran pertama ini, Pilpres harus demokratis. Pilpres harus bebas dari tekanan, Pilpres harus akomodatif terhadap aspirasi masyarakat. Maka yang melakukan tim komunikasi adalah tim hukum yang disampaikan oleh Mas Hasto kemarin. Sehingga yang terjadi adalah bukan hanya seperti itu, tapi para elit pun ya, seperti yang disampaikan Pak Taslim tadi, di DPR pun setiap hari ketemu, setiap hari kemudian bisa menjalin komunikasi antar paslon ini siapapun itu. Sehingga kami rasa kalau prinsipnya adalah menjaga koridor demokrasi, siapapun bisa bertemu dalam ruang komunikasi yang baik di dalam Pilpres hingga 14 Februari nanti. Saya rasa itu. Mas Viva, ini yang kemudian mencuat adalah kenapa Pilpres 2 putaran, karena syaratnya kan harus 50% plus 1. Untuk survei Litbang Kompas, paslon 02 ini di angka 39,3% kemudian di bulan Desember. Nah, apakah Anda tetap masih optimis paslon 02 Pilpres ini berlangsung 1 putaran? Semua pasangan calon bercita-cita dan berharap 1 putaran itu. Dari 01, 02, 03, tapi dari hasil survei menunjukkan bahwa ranking tertinggi elektabilitas pada hari ini adalah pasangan Prabowo Gibran. Masih ada waktu. Hari ini Mas Viva, belum minggu depan. Minggu depan bisa bergantian nomor lagu. Ya, makanya hari ini, saya bilang hari ini. Hari ini. Jadi minggu depan masih ada waktu untuk meningkatkan elektabilitas lagi gitu loh. Jadi saya setuju bahwa pemilu ini harus luber, jurdil, aman, nyaman, damai, bebas dari intimidasi, provokasi, menjadikan pemilu ini bagian dari pendidikan politik rakyat yang menyenangkan dan menggembirakan. Jika ada potensi abuse of power, kecurangan, penyimpangan, segera laporkan ke Bawaslu, ke Gakumdu, ada kepolisian, ada kejaksaan di situ, ada netizen yang setiap saat menjadi bagian dari monitoring proses-proses pemilu yang ada saat ini. Saya rasa itu sesuatu yang sangat baik untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Ketika ada penyimpangan, ada kecurangan. Oleh karena itu, pasangan 02 sepakat
bahwa proses pemilu ini adalah bagian dari sarana pendidikan politik rakyat, mengembangkan proses kedaulatan rakyat ini pada posisi yang sebenarnya bahwa pemilu tidak boleh zero sum game. Pemilu tidak boleh menang jadi arang, kalah jadi abu. Proses koalisi seandainya ada putaran kedua, itu pasangan 02 bisa mengakomodasi seluruh pasangan baik dari 01 maupun 03 dalam perspektif ideologi politik, dalam perspektif perkawanan, dalam perspektif pernah berkoalisi pada pilpres sebelumnya. Jadi sangat banyak variasi-variasi yang menunjukkan bahwa pasangan 02 ini adalah bagian yang mampu untuk mengakomodasi jika seandainya terjadi putaran kedua. Tapi ini masih ada sisa waktu. Saya rasa dari pasangan 02, Prabowo Gibran akan memaksimalkan untuk proses peningkatan elektabilitas, dan kita akan fokus untuk bekerja, kita akan fokus untuk dapat mensosialisasikan program-program pasangan calon 02 ini kepada rakyat, agar ada proses pencerahan kepada rakyat bahwa nanti pemilu 14 Februari itu memilih Prabowo Gibran. Oke, Pak Taslim. Ya, kenapa? Kalau tadi kan Pak Taslim bilang hari ini memang Prabowo Gibran 02 surveinya memang paling tinggi begitu ya, bahkan di survei Litbang Kompas 39,3%. Nah ini kan bisa dikatakan ada masih cair semuanya ya. Kalau misalkan syarat satu putaran itu kan pilpresnya harus 50+1, Pak Taslim. Dan ada syarat lain, harus ada 20% di 20 provinsi. Yang tadi saya menyela Mas Viva itu karena tren survei kita terus menaik. Jadi ini masih ada waktu 4 minggu yang belum tentu, bisa saja satu yang dimaksud dengan satu putaran itu adalah kemenangan kami. Kenapa tidak? Ini bola bundar, ya kan? Jadi tapi yang paling penting adalah bagaimana semua paslon tadi sudah komit mempersiapkan diri menghadapi pemilu yang betul-betul fair, kredibel, tidak hanya di atas statement, tapi dalam perlakuan sehari-hari, karena kami merasakan, sampai sekarang kami merasakan. Nasdem sebagai yang pertama mendeklarasikan Anies 1 tahun yang lalu itu kita sudah menghadapi semua dari Aceh sampai Papua, tapi kita tidak mau menangisi ini. Kita hadapi, kita anggap ini sebagai bagian dari vitamin. Proses pendidikan politik rakyat yang baik harus terus dilakukan. Kita mesti meninggalkan legacy yang baik bahwa pemilu 2024 ini akan diingat oleh generasi sebagai pemilu yang paling berkualitas, yang paling bermutu. Oleh karena itu, independensi, netralitas pihak-pihak yang seharusnya netral itu juga jauh lebih penting. Kita ingat misalnya beberapa bulan yang lalu Presiden mengundang makan siang 3 capres mengatakan saya akan netral. Tapi faktanya sekarang kan Bapak Presiden selalu bereaksi kalau ada paslon tertentu yang kita kritisi. Nah, yang seperti ini masih ada waktu untuk kita perbaiki. Bukan cuma presidennya, tapi yang lain-lain juga sampai ke bawah. Itu yang poin saya, yang disebut dengan pemilu yang berkualitas, yang disebut oleh Mas Viva tadi, pemilu yang berintegritas, yang disebut Mas Seno pemilu yang bermartabat. Kita mengarah ke sana saja sekarang untuk 14 Februari. Setelah 14 Februari nanti kita lihat apa yang terjadi. Ini proses masih banyak. Masih ada pintu putaran kedua, masih ada MK, masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Saya kira demikian. Jadi maksud Anda menyinggung soal pertemuan Pak Presiden dengan Ketua Umum Partai Politik pendukung Paslon 02 yang sebelum debat itu ya, Mas Viva? Saya menyinggung semuanya fakta yang terjadi. Saya mulai dengan ya, memang faktanya memang terjadi. Ya. Oke, Mas Viva. Ya, silakan saja menafsirkan bahwa itu pertemuan makan pagi, makan siang, makan malam, karena Pak Presiden bertemu dengan menteri yang juga pimpinan partai politik. Kalau kemudian ada kekhawatiran akan terjadi penyimpangan kekuasaan, kemudian negara tidak netral, kemudian ada intimidasi, silakan saja dilaporkan sesuai dengan koridor hukum. Ada Bawaslu, ada Pemilu. Kalau kemudian itu menjadi
proses dan komitmen di dalam menghadirkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas dari seluruh pasangan calon, saya rasa itu akan sangat baik dalam proses pendidikan politik rakyat. Tidak boleh kemudian kita melakukan persepsi, praduga yang tidak ada buktinya di lapangan. Kalau kemudian di lapangan ada hal-hal yang menyimpang, curang, segera laporkan ke Bawaslu, karena TKN Prabowo Gibran juga berkomitmen tidak boleh ada intimidasi, pemerintah harus netral, negara harus netral, dan menghadirkan pemilu ini betul-betul sebagai proses demokrasi yang menggembirakan, menyenangkan, dan tidak boleh marah-marah, tidak boleh saling menegasi satu dengan yang lainnya. Oke, Mas Seno, udah senyum-senyum kayaknya menanggapi ini. Betulkah Anda sepaham dengan Pak Taslim? Ya, saya rasa kan kalau bicara tentang apa yang terjadi kemarin, itu ya menjadi satu gambaran yang bisa muncul di masyarakat. Maka tidak bisa kita membatasi persepsi masyarakat tentang apa yang terjadi. Karena pertemuan Presiden dengan Pak Prabowo misalnya itu terjadi beberapa saat menjelang debat ketiga kemarin. Dan kemudian setelah debat juga Presiden menyampaikan tanggapannya tentang situasi debat dan format debat. Jadi kalau ada tafsir dan pendapat dari masyarakat, ya susah juga kita mau menghalang-halangi kalau ada interpretasi yang berkembang. Tapi pada prinsipnya sebenarnya adalah yang penting pemilu masih ada waktu cukup panjang, dan hari ini menjadi penting bagi setiap siapapun calon pemimpin sebenarnya adalah yang utama membangun komunikasi dengan rakyat. Itu saja. Dan debat juga masih ada 2 kali yang akan terjadi. Kalau merujuk dari data survei misalnya Kompas salah satunya kemarin, bahwa undecided voters masih sangat tinggi dan kemudian masih ada banyak waktu untuk masyarakat menentukan pilihan. Debat juga akan menjadi salah satu cara bagi masyarakat untuk bisa melihat calon pemimpin dan visi misi serta gagasannya, bisa melihat karakter pemimpin dan kemudian caranya menyelesaikan persoalan saat menghadapi tekanan, dan kemudian bisa melihat calon pemimpin serta etika dan cara penyampaiannya. Sehingga saya rasa masih ada cukup waktu lama bagi pemimpin untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya, dan kemudian melalui berbagai macam peluang dan kanal yang ada. Sehingga saya rasa itu yang paling utama, Mbak. Masyarakat hari ini bisa melihat semuanya dengan mudah, dengan track record yang jelas, dengan jejak digital masing-masing, sehingga tidak ada yang bisa lari dan ditutup-tutupi dari pemilu ini, apapun penjelasan dan penyebarannya. Tetapi fakta dan realita bisa dicek dengan begitu mudah di lapangan. Jadi saya rasa putaran pertama ini, apapun yang terjadi, saya rasa yang paling penting adalah komunikasi politik dengan rakyat. Itu, Mbak. Komunikasi politik dengan rakyat itulah yang kemudian menjadi utama bagi paslon 03. Tapi juga yang kemudian tidak bisa dipungkiri bagaimana elit-elit di parpol ini sudah bisa dikatakan melakukan langkah antisipasi ketika Pilpres ini 2 putaran. Apakah memang sudah ada rencana pertemuan atau seperti apa yang kemudian nanti bisa dipublikasikan ke depan publik di depan panggung, begitu, layar depan panggung. Kita akan bahas di Sapa Indonesia Pagi usai jeda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Rasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh.
Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih ada Pak Taslim, kemudian ada Mas Viva dan juga Mas Seno Bagaskoro di saluran sambungan Zoom. Kita masih membahas. Nah, ini kalau kita lihat ya kan 01 sama 03 nih sepertinya apa ya? Sudah kalau kata Mas Umam sebelumnya di paket sebelumnya ini sudah ada titik temunya begitu sebenarnya yang kemudian tinggal di follow up lagi begitu ya Mas Seno. Nah, ini kenapa ya kalau sama 02 kayaknya belum ada tanda-tanda itu Mas Seno? Ya, hari ini itu titik temu terbaik adalah saat bicara tentang kepentingan rakyat yang nomor 1 di pemilu. Jadi apa itu kepentingan masyarakat? Ingin melihat pemilu yang demokratis, pemilu tanpa intimidasi, pemilu yang beretika, pemilu yang dapat mengedepankan keadaban. Dan itulah sebenarnya prioritas utama dari pasangan Ganjar Mahfud dan seluruh tim pemenangan. Maka komunikasi dilakukan dengan banyak pihak dalam rangka menjaga itu. Elit politiknya melakukan itu. Tapi yang paling utama sekali lagi semata-mata untuk kepentingan masyarakat yang ingin agar hak konstitusionalnya dalam menjalankan pemilu yang luber, jurdil dan baik itu terjadi. Jadi saya rasa titik temu terbaik dengan siapapun ada di titik itu. Gitu. Dan kami bersepakat bahwa itulah yang ingin kami kejar di dalam pemilu yang masa waktunya tinggal singkat ini. Jadi nggak ada kepentingan atau pemikiran-pemikiran yang out of context atau pemikiran-pemikiran yang kemudian belum terjadi tapi kami pikirkan, tapi ini menghadapi situasi yang sedang terjadi dan situasi yang sudah terjadi. Jadi kalau berpegangan dari itu, maka komunikasi politik dengan sebanyak-banyaknya pihak yang mengalami keresahan yang sama, kami anggap menjadi satu hal yang penting. Siapapun itu. Dan itu kalau kemudian ada yang merasa mengalami keresahan yang sama maksudnya 01 gitu. Kami siap membuka komunikasi jika ada yang mengalami keresahan dan mengalami pandangan yang sama di dalam menghadapi pemilu hari ini, yang ini akan terjadi 14 Februari. Nggak bicara putaran kedua, nggak bicara putaran yang lain-lain, tapi yang sudah dan yang sedang terjadi saat ini. Saya rasa titik temunya di situ, Mbak. Pak Taslim, gimana nih mengalami keresahan yang sama dengan paslon 03? Kita sejak 3 Oktober 2022 tidak pernah resah. Kita selalu bersemangat untuk menghadapi semua aspek dalam kepemiluan ini. Tadi saya jadi ingat kalau Seno mengatakan konteks pembicaraan Hasto itu tentang hukum,
memang kita, tim hukum nasional kita juga berkomunikasi dengan semua pihak, 02, 03, Gakumdu, Kejaksaan, Bawaslu. Tiap hari kita melapor, barangkali ada temuan 1-2 kasus, ada kesamaan, nah itu yang kemudian mencuat ke atas. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau komunikasi kita dengan semua pihak, obsesi kita hanya pemilu kali ini harus menjadi pemilu yang terbaik dalam semua aspek sejak Indonesia merdeka, sejak pemilu pertama 1955. Kita belum berpikir kemana-mana, kita belum berpikir tentang koalisi. Koalisi itu sebuah keniscayaan. Kalau toh nanti misalnya memang kita masuk putaran kedua, pasti terjadi koalisi baru dan seterusnya. Itu biar saja dibicarakan oleh para elit partai. Tapi poin kita hari ini sampai 28 hari ke depan adalah bagaimana kita menyajikan setiap hari berita-berita yang terbaik, tindakan-tindakan terbaik, langkah-langkah terbaik sebagai bagian dari pendidikan politik rakyat. Kita siap hari ini misalnya Pak Anies ada di Ambon, Pak Muhaimin ada di Jawa Timur, kita terus-menerus berkomunikasi dengan rakyat. Program-program yang didesain oleh tim kami, puji Tuhan diikuti oleh partai lain, itu juga baik buat kita. Diikuti oleh paslon lain, itu juga baik. Kita kan harus meniru semua yang baik. Jadi kami tetap pada prinsip konsentrasi penuh menghadapi 14 Februari 2024. Termasuk juga kemudian yang menarik perhatian saya adalah Pak JK kala di Surabaya betul mendampingi Pak Muhaimin Iskandar ya pada saat kampanye. Iya, jadi setelah putaran ketiga, setelah debat ketiga, malamnya kami tim datang ke rumah Pak JK, kita diskusi sampai jam 1 malam, banyak persesuaian pandangan, lalu beliau menyatakan bersama kita. Setelah itu di follow up oleh PKB membuat pertemuan akbar se-Jawa Timur, bertemu dengan Pak Yusuf Kalla. Jangan lupa, Pak Yusuf Kalla lama sekali menjadi mustasar NU. Beliau seorang tokoh NU dari Indonesia Timur. Dan itu biasa saja, di mana-mana setiap paslon itu kan ada pendukungnya. Tanggal 18 nanti kami ada punya 413 purnawirawan TNI dan Polri akan bertemu di Akademi Bela Negara. Di situ ada Pak Sutioso, di situ ada Jenderal Tiasno Sudarto, di situ ada Adang Dorojatun. Semua itu dalam rangka apa? Dalam rangka memberi sumbangan yang terbaik buat rakyat. Dikatakan Sino tadi, yang terbaik buat rakyat. Berarti bisa dikatakan Pak JK sampai turun gunung gitu ya, rela untuk Timnas Amin. Sudah masukkah ke Timnas Amin? Pak JK tidak masuk ke Timnas Amin, tapi beliau banyak memberi masukan dan pandangan untuk terlibat secara positif dalam tim itu kan tidak harus masuk tim. Ya. Pak JK ada banyak lagi yang saya tidak bisa sebut. Mereka mengatakan kami bersama Anda, tapi nama saya jangan masuk. Dan intensif kita datang ke rumahnya, kita diskusi, bla 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 begitu. Mas Rifa, khawatirkah kemudian bisa dikatakan sosok Pak JK ini sampai turun gunung untuk ke paslon 01? Pak JK itu senior saya dan saya juga masih keluarga saya, jadi biasa saja kami saling menghormati. Yang penting sekarang dari sisi hasil-hasil lembaga survei menunjukkan bahwa rakyat masih membutuhkan Pak Prabowo Gibran untuk ke depan, dan kita terus untuk melakukan sosialisasi, komunikasi dengan rakyat. Yang terbaik bagi rakyatlah yang utama bagi Prabowo Gibran melalui 8 visi, 17 program prioritas dan 8 program yang dipercepat itu. Kita akan sosialisasikan terus visi misi program Pak Prabowo Gibran. Dan kita ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa suasana perkembangan global ini membutuhkan sosok pemimpin yang begitu kuat karakternya dan memiliki visi, dan itu akan menjadi hal yang baik. Pertanggungjawaban dari kampanye, janji-janji kampanye nanti itu harus direalisasikan sebagai pertanggungjawaban politik dan pertanggungjawaban sejarah. Dan kami ingin agar proses pemilu ini, selalu saya ulangi, dapat berkualitas dan berintegritas,
menjaga seluruh fatsun politik agar tidak menyebar hoax, tidak menyebar fitnah dan kebencian, sehingga polusi tidak ada, menjadikan langit ini biru, ya, air laut juga menjadi biru, sehingga semuanya sehat karena politik. Berarti tidak terlalu khawatir begitu ya? Kalau Mas Seno? Iya, hari ini banyak tokoh-tokoh bangsa yang terus berkomunikasi secara intens dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi saya rasa kami mendengarkan nasihat dari berbagai macam perspektif guru-guru bangsa yang ikut serta menjaga demokrasi dan pilar-pilarnya di negeri ini. Banyak nasihat-nasihat penting yang tentu kami dengarkan. Jadi saya rasa di belakang Pak Ganjar pun dan Pak Mahfud juga ada banyak tokoh-tokoh yang hari ini berjuang. Dalam konteks di Jawa Timur misalnya, yang tadi sempat disinggung Pak JK ke Jawa Timur, ada kemudian Yeni Wahid yang punya jaringan cultural NU Nahdliyin yang sekarang sedang berjuang bersama. Ada juga Bu Risma yang pernah lama di Surabaya yang bisa banyak memberikan masukan kepada kami meskipun tidak tergabung dalam tim pemenangan nasional. Jadi banyak juga tokoh-tokoh yang kemudian memberikan kita gambaran-gambaran tentang situasi yang harus kita hadapi dan bagaimana kemudian cara yang paling terhormat dalam menyikapi sikap-sikap itu. Dari purnawirawan ada setidaknya 19 jenderal, ada Pak Goris Mere, ada Pak Gatot Edi, ada kemudian Pak Agus Setiaji yang pernah jadi Sekjen Kemenhan di bawah asuhan Pak Prabowo. Jadi para purnawirawan militer, para perwira yang kemudian memberikan masukan, salah satunya untuk Mas Ganjar dalam debat tentang pertahanan kemarin. Jadi tokoh-tokoh ini juga saya rasa tokoh-tokoh yang kredibel, yang kemudian banyak bertemu dengan masyarakat, yang bisa memberikan banyak perspektif untuk Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi saya rasa dalam pemilu kali ini kita juga banyak mendengarkan dari banyak tokoh selain dari masyarakat, yang kami mengedepankan apa yang menjadi hati nurani dan perhatian masyarakat. Sehingga kalaupun kemudian ada komunikasi elit yang terjadi, komunikasi itu terjadi bukan keluar dari ruang hampa atau semata-mata menggunakan logika elektoral, tetapi karena semata-mata ingin untuk menjawab kebutuhan masyarakat, ingin menyikapi dinamika yang diharapkan masyarakat, dan itulah yang kami lakukan sehari-hari meskipun di sela-sela kepentingan kampanye sampai tanggal 14 Februari. Jadi tetap prinsipnya seperti itu, Mbak, tidak berubah. Bagi kami komunikasi politik tertinggi adalah dengan rakyat, dengan masyarakat, dan para tokoh-tokoh yang hadir mendukung itu. Saya rasa itu. Kalau ada yang mengatakan begini, komunikasi elit ini baru akan kemudian diperlihatkan, dipublikasikan adalah biasanya ini kan 14 Februari sore. Biasanya ketika kita sudah mengetahui 01 angkanya sekian, 02 sekian, 03 sekian, barulah kemudian komunikasi elit itu mulai terbangun. Jawaban Anda, Pak Taslim, soal ini? Ya, dengan kecepatan teknologi sekarang memang kita perkirakan sore sudah kelihatan peta, tentang siapa pemenang Pilpres putaran pertama. Kalau komunikasi akan terus terjalin, saya juga menduga setelah peta itu terbentuk, komunikasi akan semakin intens. Siapa dengan siapa itu nanti kita lihat petanya. Tapi yang lebih penting lagi menurut saya, kita memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk sebaik-baiknya berbuat untuk kepentingan rakyat, memberi contoh satu kata dan perbuatan, itu terminologi yang paling penting sekarang. Bukan buah semangka berdaun sirih. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Jadi ya, Mas Viva, Seno, kita sama-sama mendorong kawan-kawan untuk berbuat yang lebih baik, berbuat baik sungguh-sungguh buat rakyat. Saya dari Papua, orang begitu mengharapkan dari pemilu ini lahir sebuah kepemimpinan yang sungguh-sungguh legitimate. Kalau nanti setelah pemilu kita mesti rame lagi karena prosesnya tidak baik, kasihan rakyat. Kasihan. Kita ini elit ya happy-happy aja. Rakyat itu yang kasihan. Mereka begitu berharap ada sesuatu yang baru dari Republik ini setelah 14 Februari. Saya kira itu aja omongan saya. Mas Viva. Ya, pemilu ini sebagai sarana kedaulatan rakyat,
Jadi harus kemudian diatur sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, karena itu adalah bagian penting dalam proses untuk peningkatan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, serta membangun pelembagaan demokrasi di Indonesia. Konteks dalam pemilu ini adalah bagaimana calon pemimpin nanti terpilih secara legitimit berdasarkan kepada konstitusi dan undang-undang, serta dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan lebih sejahtera. Proses seleksi kepemimpinan melalui pemilu ini adalah menunjukkan bahwa secara periodik pemilu itu hadir di tengah-tengah kita. Jadi setiap 5 tahun nanti kita akan bertemu pemilu dengan konfigurasi politik yang berbeda-beda. Karena berbeda-beda konfigurasi politiknya, marilah kita jadikan pemilu ini sebagai proses kompetisi persahabatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia agar lebih nyaman, aman, damai, dan menggembira. Oke, tapi sepertinya paslon 02 ini yang paling terbuka, tangannya terbuka gitu ya. Kalau misalkan mau injury time di saat-saat injury time di 14 Februari di sore hari itu terbuka ya untuk paslon 01 atau 03 begitu? Ya, jika Pilpres 1 putaran, maka tidak akan ada koalisi. Jika Pilpres 2 putaran, maka kami menginginkan pasangan calon yang tidak lolos pada putaran kedua untuk bergabung bersama kami, berkoalisi bersama kami untuk menata kehidupan bangsa ke depan. Tujuannya apa? Tujuannya agar proses demokrasi semakin bagus, penguatan pelembagaan politik ini akan semakin baik, dan membuat Indonesia ini menjadi rukun damai dengan mengakomodasi seluruh kekuatan politik untuk bersama-sama di pemerintahan nantinya. Oke, penawaran sudah sangat terbuka sekali kalau paslon 02. 03, Mas Eno terakhir. Ya, pemilu kan belum terjadi, Mbak. Kita juga nggak ngerti siapa yang akan lolos ke putaran kedua. Atau bahkan sebenarnya hanya ada satu putaran untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Kita tidak pernah tahu yang tercatat di Lawi Mahfud. Ini belum terjadi. Dan kalau misalnya 2 putaran, kita juga nggak tahu juga siapa yang gugur. Kan hanya prediksi saja dari hasil survei yang kita baca, dan trennya pun kita juga mengalami tren positif dari sekian survei. Artinya kita nggak tahu. Kalau misalnya nanti koalisinya Om Viva Yoga yang nggak ikut putaran kedua, kan nggak ada yang tahu juga orang pemilu. Jadi kami rasa ini masih sangat open game gitu loh, Mbak. Dan itu saya rasa yang penting adalah bukan pasca 14 Februari, tapi menuju 14 Februari ini marilah kita jaga bersama-sama. Jangan ada lagi misalnya case atau cerita relawan seperti relawan kami yang dipukuli di Boyolali. Gitu. Jangan lagi ada terjadi misalnya intimidasi pada Bu Sinta, pada relawan-relawan. Itu saja yang kami harapkan dan kami orientasikan. Apa yang terjadi di relawan kami, di masyarakat, itu memang terjadi suatu fakta lapangan bahwa pernah terjadi hal semacam itu, peristiwa semacam itu. Jangan sampai lagi kemudian ada kecolongan-kecolongan yang terjadi misalnya seperti di Taiwan, di mana surat suaranya sudah 30.000 lebih, itu sudah tersebar dan tercoblos, semacam itu. Jangan sampai. Maka kami rasa tujuannya adalah bagaimana sampai 14 Februari pemilu ini memberikan rasa aman dan nyaman kepada rakyat, dan komunikasi kami diarahkan semata-mata untuk menjaga hak konstitusional itu. Karena kita belum tahu dan pemilu belum terjadi di depan mata, meskipun ya bentar lagi ya, tapi kita nggak tahu siapa yang akan masuk ke putaran kedua, siapa yang akan gugur. Semuanya masih sangat mungkin terjadi. Saya rasa itu. Oke, kita akan lihat sebenarnya nanti ya nggak sabar sebenarnya ya, 14 Februari biasanya akan terjadi di sore hari begitu ya. Kita akan melihat bagaimana komunikasi-komunikasi elit yang akan dipublikasikan di depan panggung begitu, di layar depan begitu ya. Tapi yang perlu diingat adalah kemudian pesta demokrasi 5 tahunan ini untuk rakyat dan kemenangannya juga untuk rakyat. Terima kasih Mas Eno, Mas Viva Yoga, dan juga Pak Taslim. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT segera menyelidiki penyebab anjloknya kereta api Pandalungan
di Sidoarjo, Jawa Timur. Sesaat lagi akan kami hadirkan, usai jeda. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Ikuti jelang dan pasca debat keempat calon wakil presiden Minggu 21 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Wah, plosa mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plosa mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Mix, 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 Indo Coffee, coffee mix. Memang asik, Indo Coffee, coffee mix. Mixnya asik, rasanya ngehits. Indo Coffee, coffee mix, string one, we are first class. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Saya Radi Saputra melanjutkan Sapa Indonesia Pagi. Saudara, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 8 Surabaya, Jawa Timur memaksimalkan kereta kren dan anggotanya untuk melakukan proses pemindahan lokomotif kereta api Pandalungan yang anjlok pada hari Minggu kemarin. Proses pemindahan lokomotif kereta Pandalungan masih terus dilakukan oleh petugas dari PT KAI Daop 8 Surabaya, Jawa Timur. Untuk mempercepat proses pemindahan, Daop 8 Surabaya memaksimalkan kereta kren yang didatangkan dari Solo. Nantinya kereta kren ini akan melakukan pengangkatan dan menggeser seluruh badan lokomotif ke atas rel. Apabila lokomotif berhasil dipindahkan ke atas rel, Daop 8 Surabaya segera melakukan pengecekan jalur rel untuk memastikan rel bisa dipergunakan kembali. Pandalungan yang anjlok tadi pagi masih terus berlangsung. Secepatnya lokomotif yang anjlok tadi akan bisa kami angkat kembali ke dalam jalur kereta api dan juga pekerjaan normalisasi jalur kereta api yang rusak akibat adanya anjlok tadi. Mudah-mudahan malam ini semua bisa selesai
dan jalur kembali bisa dilewati oleh perjalanan kereta api. Proses evakuasi kereta api Pandalungan yang anjlok di wilayah Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur hingga Minggu sore masih terus dilakukan. Pihak KAI Daop 8 Surabaya kini tengah menunggu kedatangan kereta krain yang diberangkatkan dari stasiun Solo untuk mengevakuasi lokomotif yang anjlok. Pihak PT KAI Daop 8 menyerahkan penyelidikan penyebab anjloknya kereta ini kepada KNKT. Segala proses penyebab kejadian kecelakaan kereta api atau anjloknya kereta api ini masih nanti akan dilakukan penyelidikan oleh pihak yang terkait. Mungkin nanti KNKT akan menurunkan tim segera setelah ada kejadian ini. Kita tunggu saja hasilnya dari sana. Pak, penurunan tanah juga mempengaruhi? Termasuk itu juga nanti KNKT yang akan menyampaikan kepada masyarakat nantinya. Yang bengkok itu loh Pak? Semuanya, faktor-faktor nanti akan diungkap oleh penyebab, nanti akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Dan saudara, inilah detik-detik saat kereta api Pandalungan anjlok yang terekam kamera. Kereta api Pandalungan mengalami anjlok di bagian lokomotif dan 2 gerbong lainnya. Lokomotif kereta bahkan keluar jalur dan menutup 1 jalur lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah penumpang akhirnya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi lain. Inilah rekaman video amatir warga sesaat sebelum kereta api Pandalungan, jurusan Jakarta menuju Jember, anjlok. Sebelum mengalami anjlok, nampak kereta api Pandalungan berjalan berkelok dan akhirnya keluar dari jalur kereta. Akibatnya 2 gerbong kereta penumpang dan 1 gerbong lokomotif anjlok. Imbas dari anjloknya KA Pandalungan, 2 perjalanan kereta jarak jauh yaitu kereta Rangga Jati relasi Jember, Gubeng, dan Cirebon, serta kereta Logawa relasi Jember, Gubeng, Purwokerto dialihkan melalui Malang, Blitar, dan Kertosono. Sementara 1 perjalanan kereta lokal, kereta api Arjuna Express relasi Surabaya Gubeng ke Malang terpaksa dibatalkan. Ya, imbas anjloknya kereta api Pandalungan di embarkasi stasiun Tanggulangin, PT KAI Daop 8 Surabaya melakukan pola operasi beberapa perjalanan kereta api jarak jauh. Tim dari Daop 8 Surabaya terus berupaya cepat mengevakuasi gerbong kereta api yang anjlok dan juga menormalisasi jalur kereta api yang terganggu akibat kejadian tersebut. Akibat pengalihan, perjalanan kereta jadi lebih jauh dan membutuhkan waktu lebih lama 1 hingga 2 jam. Banyak penumpang di stasiun Surabaya Gubeng, tujuan Jember dan Banyuwangi memilih membatalkan keberangkatan. Penumpang memilih berganti transportasi dengan naik bus. Meski membatalkan keberangkatan, uang tiket penumpang dikembalikan 100%. Pengembaliannya 100% atau gimana? Berapa tiketnya, Pak? Tiketnya 200.000. Mau kemana rencana? Mau ke Jember. Ke Jember, dikembalikan ya? Apa enggak pengen beralih ke... Pengen kereta lain, nggak bisa juga kereta yang lain. Oh, nggak bisa ya? Mau berganti kereta Pandalungan juga tetap nggak bisa. Oh. Akhirnya mau naik bus. Naik bus. Untuk membantu proses pemindahan kereta api Pandalungan, PT KAI mengerahkan tim penolong dari stasiun Sidotopo, Depo Sarana Pasar Turi, dan juga dari Malang. Selain itu, kereta krain juga dikirimkan dari Solo untuk membantu proses pemindahan kereta. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana proses evakuasi lokomotif kereta api Pandalungan yang anjlok? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Jack Robi dari Sidoarjo, Jawa Timur. Jack, bagaimana proses pemindahan gerbong kereta Pandalungan hingga saat ini, Jack? Ya, baik. Pada Senin dini hari tadi, proses pemindahan gerbong lokomotif Pandalungan sudah selesai dilakukan oleh pihak PT KAI Daop 8 Surabaya. Saat ini sejumlah petugas dari PT KAI telah melakukan inspeksi di jalur kereta yang rusak akibat anjloknya kereta api Pandalungan yang terjadi pada minggu kemarin. Saat ini sejumlah jadwal kereta pun sudah bisa melalui jalur yang melalui Kecamatan Tanggulangin ini. Namun
PT KAI Daob 8 Surabaya sendiri membatasi kecepatan laju kereta saat kereta tersebut melewati jalur kereta yang rusak akibat anjloknya kereta api Pandalungan. Namun sejumlah perbaikan dan perawatan terus dilakukan oleh sejumlah petugas dari PT KAI Daob 8 Surabaya. Demikian. Baik, lalu bagaimana dengan jadwal kereta api, Jack? Apakah sudah kembali normal setelah kemarin jadwalnya agak berantakan sepertinya? Iya, baik. Sejumlah jadwal kereta api sudah mulai berangsur pulih. Namun PT Kereta Api Daob 8 Surabaya saat ini sejak tadi malam, dini hari tadi sampai saat ini membatasi laju kereta saat kereta-kereta tersebut melalui jalur yang sempat rusak akibat anjloknya kereta api Pandalungan jurusan Jakarta ke Jember yang anjlok pada Minggu pagi lalu. Demikian. Ya, lalu apakah saat ini rute kereta masih memutar? Kalau kabarnya kemarin rutenya sempat memutar karena ada bagian ruas rel kereta yang masih diperbaiki begitu, Cek? Iya, memang kemarin sempat ada pengalihan jalur melalui Malang maupun Kertosono. Namun seiring dengan telah berhasilnya pemindahan gerbong lokomotif kereta api Pandalungan pada Senin dini hari tadi, PT Kereta Api sudah membuka jalur. Seluruh jalur yang melalui Kecamatan Tanggulangan ini sudah bisa dilalui seluruh kereta api yang melalui jalur ini. Demikian. Baik, terima kasih. Jack Robi langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur melaporkan. Saudara, sorotan selanjutnya di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda, saudara, ribuan warga Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah berdesakan berebut gunungan durian di alun-alun. Bahkan ada warga yang pingsan akibat kejadian itu. Setelah jeda informasinya untuk Anda. Kita akan ikuti tim Niluh, izin mengikuti. Ikut ya, oke. Kita ini akan perjalanan menuju ke pondok pesantren ya, Prof ya? Atau tempatnya antrinya para tokoh-tokoh NU. Dari semua permasalahan kita, muaranya ada di korupsi. Bersihkan pejabat-pejabat itu dari ketersandraan politik. Ketika dipilih melalui jalur politik, bagaimana ya bisa bebas dari sandra politik tadi, Prof? Niluh, Senin 15 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Kita tegar. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes, segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Habis mudik, balik lagi nggak? Kuat gak tiap hari ngepel 4 lantai? Beneran kamu bisa ajarin anak saya sampai tampil di orkestra? Beres, Pak. Gampang itu.
Kamu pernah nyupirin mobil yang kayak saya punya? TV, Best TV Station. Terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas apresiasinya kepada Kompas TV sebagai media televisi terbaik 2 tahun berturut-turut dalam Adam Malik Awards 2024. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Saudara, sebuah mobil ringsek tertabrak kereta api dan perlintasan tanpa palang pintu di Desa Taji, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kecelakaan terjadi Minggu sore sekitar pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan melibatkan kereta api gaya baru dan satu mobil yang melaju dari arah selatan menuju utara. Akibat kecelakaan, mobil terlempar hingga 30 meter dari perlintasan. Kondisi mobil ringsek dan sempat menabrak besi patok di lokasi. 2 orang meninggal akibat peristiwa ini. Proses pemindahan badan minibus dari pinggir perlintasan kereta membutuhkan waktu 1 jam lebih karena posisi minibus yang terlempar hingga 30 meter. Kecelakaan diduga akibat pengemudi minibus tidak memperlihatkan atau memperhatikan kondisi jalan saat melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Proses pemindahan badan mobil dilakukan dengan menggunakan mobil derek. Jam 16.30 kemudian evakuasi tadi menggunakan derek, kita evakuasi, bantu evakuasi untuk diamankan di Polsek Prambanan. Truk bermuatan batu terbakar di Tol Wiyoto Wiono, kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, saudara. Diduga kebakaran akibat korsleting di bagian mesin. Api membakar bagian depan truk bermuatan batu koral di Tol Wiyoto Wiono, kilometer 1600, arah Sunter menuju Cawang. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang datang ke lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin membesar. Diduga kebakaran akibat korsleting pada bagian mesin yang kemudian merambat ke bagian kemudi truk. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Ternyata satu unit truk dan bermuatan batu koral. Jadi kita langsung proses pemadaman. Alhamdulillah proses pemadaman berjalan dengan lancar dan tidak ada korban jiwa dan terduga itu dari korsleting listrik. Kakak beradik warga Tanjung Bumi, Bangkalan, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka carok massal atau perkelahian menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan 4 warga meninggal. Peristiwa carok terjadi pada Jumat lalu. 3 korban meninggal di tempat kejadian perkara, sementara 1 lainnya meninggal saat perjalanan ke puskesmas. Peristiwa berawal saat pelaku dianiaya korban karena mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Korban sempat menganiaya pelaku di tempat kejadian perkara. Tidak puas menganiaya pelaku, korban justru menantang pelaku berduel hingga akhirnya meninggal. Ini yang dari belakang. Kamu kan karena mungkin menegur ya pengendara motor ini sehingga terjadi cekcok mulut dan ada penganiayaan di sana. Karena korban ini tidak puas, maka ditantanglah, disuruh kalau kamu berani pulang ambil senjata, katanya kan. Ternyata pelaku ini meladeni, ya, pulang ke rumah dan di perjalanan ketemu dengan saudaranya dan mengajak saudaranya untuk ke rumahnya mengambil 2 buah celurit. Dan pada saat di rumah sempat izin juga sama orang tuanya sebenarnya. Orang tuanya melarang, nggak usah pergi. Tapi pelaku ini tetap maksa. Evakuasi seorang pria yang tercebur sumur di Klaten, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Korban ditemukan dalam kondisi lemah dan kedinginan di dalam sumur. Evakuasi korban dari dalam sumur mencuri perhatian warga desa Mengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu siang. Peristiwa bermula saat korban hendak diperiksakan ke rumah sakit karena mengalami depresi.
Korban tiba-tiba lari ke arah sumur dan tercebur. Pihak keluarga dan warga sudah berusaha untuk mengevakuasi korban sendiri namun gagal. Ada kejadian laka sumur. Ini tadi jadi nyebur ke sumur. Beliau dalam kondisi depresi. Ya, kemudian kita meluncur ke lokasi, kemudian kita upayakan penanganan, kita angkat ke atas, kemudian selanjutnya kita rujuk ke rumah sakit. Untuk kondisi alhamdulillah selamat, tidak ada cedera yang lain. Untuk kedalaman sumur yang tadi kurang lebih 10 meter, kemudian kita menggunakan teknik tadi block and tackle. Ribuan warga Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah berdesakan berebut gunungan durian di alun-alun. Akibat berdesakan, sejumlah anak-anak dan lansia dievakuasi petugas dari impitan warga. Ajang tahunan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Pekalongan menyajikan ribuan durian hasil pertanian lokal yang dibagikan secara gratis. Meski acara belum dibuka secara resmi oleh Bupati, warga memaksa masuk ke lokasi acara. Akibat berdesakan, banyak warga yang pingsan di lokasi. Sejumlah anak dan lansia dievakuasi akibat terimpit warga yang berdesakan. Durian dengan ribuan dibagikan gratis, masyarakat itu antusias. Cuman memang karena masih banyak anak-anak muda tidak mau menunggu waktu dibagikan, sudah kaya duluan. Tapi alhamdulillah sampai selesai semuanya juga kondusif baik segala. Kalau misalkan memang namanya masyarakat itu perayaan nggak sabar, itu saya pikir biasa. Saudara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengklarifikasi temuan 36,67% anggaran proyek PSN masuk ke kantong aparatur sipil negara dan politisi. PPATK mengatakan dugaan bancakan dana hanya dari satu proyek. Informasi ini akan hadir dalam segmen Kompas Bisnis bersama Paskalis Iswari sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita akan ikuti tim Niluh, izin mengikuti. Ikut ya, oke. Kita ini akan perjalanan menuju ke pondok pesantren ya Prof ya? Tepatnya antrinya para tokoh-tokoh NU. Dari semua permasalahan kita, muaranya ada di korupsi. Bersihkan pejabat-pejabat itu dari ketersandraan politik. Ketika dipilih melalui jalur politik, bagaimana ya bisa bebas dari sandra politik tadi, Prof? Niluh, Senin 15 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes, segarnya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Baru Nippon Paint Weatherbond Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet, tahan jamur dan lumut, ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherbond Max, strongest, toughest, hardest. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1 juta.
Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Selamat pagi, selamat hari Senin dan kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskalis Iswari, Saudara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengklarifikasi temuan 36,67% anggaran proyek strategis nasional ini masuk ke kantong aparatur sipil negara dan politisi. PPATK mengatakan dana dugaan bancakan hanya dari satu proyek. Sebelumnya PPATK menemukan ada 36%-an dana yang teridentifikasi terkait kegiatan operasional pembangunan. Namun sepertiga lainnya atau sekitar 36,67% ini masuk ke kantong pribadi mulai dari ASN hingga politisi diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. PPATK mengamati, mencermati, melakukan analisis mendalam. Terdapat sebesar 36,81% dari total dana masuk ke rekening subkontraktor yang dapat diidentifikasikan sebagai transaksi yang terkait dengan kegiatan operasional pembangunan. Sedangkan sekitar 36,67% diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Hasil pemeriksaan mendalam terhadap transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan proyek teridentifikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil sebagai aparatur sipil nasional, politikus, serta dilakukan pembelian aset dan investasi oleh para pelaku. Terkait dengan proyek infrastruktur, kami secara khusus sudah koordinasi dengan Kemen BUMN ya, dan sudah dilakukan pembahasan, bahkan sudah bertemu dengan para pengampu dari perusahaan-perusahaan BUMN di bidang karya. Pemerintah setiap tahunnya punya banyak sekali proyek-proyek yang dikerjakan. Nah, yang jadi pembeda dari proyek strategis nasional alias PSN ini adalah proyek-proyek yang masuk ke dalam lingkup PSN dianggap memiliki urgensi tinggi sehingga harus direalisasikan dalam waktu yang singkat. Bahkan saudara, Kemenko Perekonomian ini sampai membuat regulasi sebagai payung hukumnya untuk mekanisme percepatan proyek. Nah, sebenarnya apa sih kriteria untuk menentukan proyek ini bisa masuk PSN atau tidak begitu? Ada beberapa kriteria yang kami ambil dari KPPIP. Ini adalah beberapa kriteria yang disampaikan. Yang pertama, proyek harus sejalan dengan rencana jangka pendek dan menengah nasional ataupun daerah. Lalu yang kedua, tidak mengubah ruang terbuka hijau. Lalu juga ada keragaman distribusi antar pulau yang artinya proyek strategis nasional tidak hanya berkutat di Jawa saja, tapi bisa saja di Kalimantan, Sulawesi atau Papua. Nah, yang terakhir adalah nilai investasinya harus di atas 100 miliar
miliar rupiah. Artinya saudara, aliran dana yang ditemukan PPATK dan disinyalir masuk ke kantong ASN dan juga politisi adalah uang-uang pajak Anda yang dibutuhkan untuk proyek-proyek prioritas yang tadi saya sampaikan kriteria-kriterianya. Mungkin tadi PPATK merevisi ini hanya dari satu proyek, tapi sebenarnya nggak penting. Mau dari satu proyek, mau dari lebih dari satu proyek, intinya aliran dana ini mengalir ke tempat yang salah. Kemenko Perekonomian juga mencatat dalam kurun waktu sekitar 7 tahun dari 2016 sampai 2023, pemerintah sudah merampungkan 190 proyek strategis nasional dan menelan investasi 475,4 triliun rupiah. Kalau kita berasumsi dari temuan PPATK yang hampir 37% masuk kantong politisi dan ASN, artinya ada kebocoran sekitar 174 triliun rupiah. Sebenarnya nggak detail PPATK menyebut proyeknya apa sih yang diduga alirannya bocor, tapi PSN ini, proyek strategis nasional ini tersebar ke beberapa proyek. Misalnya yang pertama ada infrastruktur. Ini memang yang paling banyak saudara dari seluruh proyek PSN. Ada jalan tol, ada jalan non tol, lalu juga ada kereta api, lalu ada bandara-bandara, program perumahan hingga bendungan dan juga irigasi. Sementara di sektor yang lain yaitu energi, ada program pembangunan kilang minyak dan juga pipa gas dan juga pembangkit listrik sampah. Sementara kita bergeser ke digital dan teknologi, sektor ini PSN-nya ada program peningkatan jangkauan broadband dan juga infrastruktur iptek. Pemerintah juga menjadikan kawasan ekonomi khusus ini sebagai program ataupun proyek strategis nasional, dan yang terakhir smelter masuk ke dalam proyek strategis nasional sebagai upaya pencapaian hilirisasi yang merupakan target dan terus digaungkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Nah, berdasarkan data dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas tadi yaitu KPPIP sebagai lembaga yang bertanggung jawab mendorong percepatan PSN, tahun 2022 ada sekitar 200 proyek dan juga 12 program strategis nasional. Estimasi nilai investasinya adalah 5.000-an triliun. Ini adalah sebaran yang kami ambil dari KPPIP. Kalau Anda lihat dari pulau-pulau yang tersebar PSN-nya, Jawa masih yang terbanyak saudara dengan 81 proyek dan juga satu program total nilainya adalah 1.900 triliun rupiah, berarti hampir 2.000 triliun rupiah. Sementara yang kedua terbanyak adalah Sumatera, jadi masih barat Indonesia menjadi fokus pemerintah dalam proyek strategis nasional. Ada 42 proyek dengan nilai 700-an triliun rupiah, lalu baru bergeser nih saudara, kalau Anda lihat ini adalah yang ketiga. Ada Maluku dan Papua 13 proyek 569 triliun, setelahnya Sulawesi 335 triliun untuk 22 proyek, dan yang terakhir adalah Kalimantan dengan 13 proyek bernilai 240,3 triliun. Ini adalah sebarannya dengan berbagai sektor yang sudah tadi saya sebutkan, ada dari infrastruktur, jalan tol, bendungan, bahkan juga ada pembangunan sekolah yang merupakan dari sektor pendidikan. Nah, dengan temuan PPATK, adanya dugaan aliran dana yang masuk kantong ASN dan juga politisi, apa yang seharusnya dilakukan setelah ini untuk mengusut aliran dana yang sudah ditemukan? Usai jeda, nantikan perbincangannya di Kompas Bisnis. Jangan kemana-mana. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Ikuti jelang dan pasca debat keempat calon wakil presiden Minggu 21 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence.
2 kali tahan sinar ultraviolet, tahan jamur dan lumut, ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max, strongest, toughest, hardest. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan pijaka, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Baru Mamaland Green Tea Habatus Sauda, berkah alam yang membersihkan. Efektif hilangkan bakteri dan kuman, bersihkan sisa pestisida di buah sayur. Buah sayur piring bersih higienis. Mamaland Green Tea Habatus Sauda, bersihnya bawa berkah. Lion. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Prof, kita akan ikuti tim Niluh, izin mengikuti. Ikut ya, oke. Kita ini akan perjalanan menuju ke pondok pesantren ya Prof ya? Atau tepatnya antrinya para tokoh-tokoh NU. Dari semua permasalahan kita, muaranya ada di korupsi. Bersihkan pejabat-pejabat itu dari ketersandraan politik. Ketika dipilih melalui jalur politik, bagaimana ya bisa bebas dari sandra politik tadi, Prof? Niluh, Senin 15 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat keempat calon wakil presiden, Minggu 21 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Pasca temuan PPATK soal aliran dana dari proyek strategis nasional yang masuk kantong politisi ataupun ASN, apa yang seharusnya dilakukan untuk mengusut aliran dana ini? Pagi ini kita akan berbincang bersama mantan Kepala PPATK Yunus Hussein. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Pak, ini kan ada PPATK menyebut ada aliran dana dari proyek strategis nasional. Kalau waktu zamannya Pak Yunus sebenarnya modus-modus bancakan semacam ini sudah ada atau sudah marak belum sih Pak? Sebenarnya di Indonesia dengan tingkat korupsi yang konsisten, bahkan cenderung meningkat, sebenarnya sih sudah ada dari dulu. Cuman kita dulu tidak terlalu fokus ya, dan pirantinya pun tidak secanggih sekarang gitu. Jadi kalau disebut ada ya adalah. Karena korupsi kita kan nggak pernah turun. Bahkan sekarang cenderungannya naik, corruption perception index-nya malah turun. Karena korupsinya makin memburuk gitu. Pasti ada Mbak. Cuman namanya beda dulu. Sekarang PSN, Program Strategi Nasional, dulu mungkin proyek untuk kepentingan umum misalnya. Jadi beda istilah-istilah saja gitu. Tadi Pak Yunus bilang, menurut Pak Yunus ini berarti modusnya makin canggih ya Pak? Ya korupsi jelas makin canggih Pak, karena mereka punya pengalaman, punya pengetahuan. Misalnya kalau dulu korupsi setelah masuk APBN baru dikorup, kalau sekarang sebelum masuk APBN pun bisa dipesan anggaran itu udah menyuap di situ, udah korupsi misalnya. Kemudian kalau dulu misalnya
jarang yang lari ke bursa. Tapi sekarang udah banyak juga yang menyembunyikan uang hasil korupsinya, transaksi-transaksi di pasar modal, transaksi-transaksi derivatif, transaksi-transaksi Bitcoin atau virtual currency. Jelas mereka menggunakan sarana yang ada itu. Ya. Dan itu semakin sulit dideteksi, Pak Yunus? Lebih sulit dari sebelumnya karena misalnya mengenai virtual currency kan di samping aturan belum begitu lengkap, juga pengalaman, kompetensi teman-teman penyidik itu belum memadai untuk mengejar aset-aset hasil kejahatan dalam bentuk virtual seperti itu gitu. Jadi perlu peningkatan kompetensi selain aturan ya sudah tentu integritas ya. Tapi kalau aliran-aliran dana jumbo semacam ini, terutama mungkin yang masuk ke kantong politikus, apakah memang selalu meningkatnya di masa pemilu, Pak Yunus? Memang selalu ada kecenderungan karena di Indonesia itu money politik begitu tinggi, maka transaksi uang yang terkait politisi pasti lebih tinggi karena mereka pasti cari uang untuk menang kan. Karena pemerintah tidak menanggung semua biaya pemilu diserahkan kepada partai dan para kontestan dan para caleg sehingga mereka mencari dengan caranya masing-masing bagaimana supaya dapat uang banyak dan bagaimana supaya menang. Sehingga itu sudah jadi rahasia umum itu. Indonesia seperti itu. Biasanya peningkatannya dibanding masa-masa bukan pemilu tuh berapa kali lipat, Pak? Nah, kita sulit menyebut angka yang pasti. Tapi kecenderungannya di samping bisa korupsi itu meningkat ya. Di samping korupsi meningkat misalnya illegal logging, illegal mining, insider trading misalnya, manipulasi pasar ataupun misalnya pembalakan liar ya, narkoba itu kecenderungan pasti bisa meningkat ya. Karena mereka cari dana dengan cara segala macam cara baik yang halal ataupun yang haram gitu. Berarti kalau bisa saya simpulkan Pak Yunus, aliran dana yang ditemukan PPATK baru-baru ini, jadi mereka bermain dulu di proyek strategis nasional, lalu uang itu agar tidak terdeteksi dimasukkan ke pasar-pasar modal dan virtual account yang tadi Pak Yunus sebutkan. Berbagai cara, berbagai tempat, berbagai transaksi bisa dilakukan itu sangat terbuka ya. Dan selalu bervariasi dan tidak pernah statis. Karena mereka berusaha untuk menyembunyikan, menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tadi gitu. Ini kalau tadi Pak Yunus cerita sebenarnya dari dulu sebenarnya sudah ada dengan tren korupsi yang malah meningkat gitu bukannya menurun. Apakah artinya kalau PPATK menemukan aliran dana ini tidak ditindaklanjuti, Pak? Sebenarnya PPATK itu kan fungsinya seperti midfielder ya, gelandang dalam permainan bola, memberikan umpan kepada striker, para penyidik ya. Seluruh penyidik termasuk penyidik kepolisian ya, KPK, kejaksaan dan penyidik lainnya. Penyidiklah yang harus memfollow up, menindaklanjuti dengan penyelidikan. Apalagi kalau PPATK bentuknya itu memberikan laporan hasil pemeriksaan LHP, itu udah setengah matang, Mbak. Udah mirip penyelidikan, jadi harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Kalau ada bukti permulaan yang cukup, ada 2 alat bukti dinaikkan menjadi penyidikan ya. Nah itu yang dilakukan oleh penyidik. Kadang-kadang tidak semuanya di follow up. Menurut statistik, tidak sampai separuh dari laporan-laporan itu di follow up dengan baik oleh para penyidik gitu. Selama ini begitu pengalamannya. Dan memang PPATK ini tidak memiliki fungsi untuk apa ya Pak, mendorong dan mungkin memfollow up penyidik untuk update aliran dana tersebut? PPATK kewenangan penyidikan tidak ada, cuman dia bisa mempertanyakan sesuai dengan undang-undang ya. Dia dalam setiap laporannya dia berikan lembaran feedback untuk diisi oleh penyidik apa yang sudah dia lakukan ya, apa yang sudah sampai di mana perkembangannya. Kemudian dia bisa mempertanyakan selain langsung lewat surat, mungkin lewat media, bisa lewat Komisi 3 DPR, bisa lewat Komite TPPU yang ketuanya Menko Polhukam. Dia bisa pertanyakan kalau laporan-laporan itu tidak ditindaklanjuti dengan baik. Bahkan ada impresnya oleh Presiden Jokowi bahwa kalau seandainya ada laporan PPATK ditindaklanjuti, kemudian tidak ada indikasi pidana, maka jangan dikejar pajaknya. Jangan ada objek pajak di situ yang belum terbayar gitu.
Oke, artinya bola panasnya sekarang ada di KPK, polisi dan Kejaksaan Agung, Pak? Di seluruh penyidik yang menerima hasil analisis atau hasil pemeriksaan PPATK, di sanalah bolanya. Ini penyidiknya boleh didetailkan, Pak, di mana saja? Ya bisa polisi, bisa kejaksaan, bisa KPK, bisa penyidik kehutanan, bisa Bawaslu juga ya. Kalau terkait tindak pidana pemilu ya bisa Bawaslu lah yang berperan mengawasi. Di situ ada Gakumdu, penegakan hukum terpadu, di mana ada kepolisian dan kejaksaan juga. Mereka kalau ada indikasi misalnya tindak pidana pemilu misalnya dengan uang begitu besar atau sumber dananya berasal dari sumber yang tidak sah, harusnya mereka tergerak. Jadi jangan hanya melihat RKDK, rekening khusus dana kampanye saja. Lihatlah sumber-sumber yang haram dari para kontestan tadi. Karena kalau mau pemilu yang berintegritas, bermartabat, harusnya Bawaslu, KPU lebih bekerja sama dengan pihak-pihak penegak hukum lainnya, bertukar informasi. Kalau perlu ya meminta hasilnya. Kalau di sana ada indikasi pidana, dan saya dengar sudah ditindaklanjuti oleh para penegak hukum, itu sudah jalan ya. Bawaslu kalau dapat informasi itu kan bagus sekali dalam rangka pelaksanaan tugasnya mengawasi pemilu yang bersih, bermartabat dan berintegritas ya. Jadi itu bukan hanya wacana, tapi memang harus niatan benar-benar mengusut tuntas aliran-aliran dana ini, apalagi saat ini masa-masa kampanye dan pemilu selalu lebih besar dananya. Tapi Pak Yunus, saya penasaran juga kalau kita bicara proyek strategis nasional yang kebanyakan adalah infrastruktur, ini tentu erat kaitannya dengan BUMN. Nah kalau ini gimana Pak Yunus? Ya memang BUMN itu sebagian ada kasus-kasus korupsi. Misalnya kasus korupsi jalan layang tol ya, ada ya. Ada misalnya kita pernah dengar Waskita misalnya. Kemudian ada kasus beberapa BUMN yang menerima hasil pidana. Ada juga korupsi yang BUMN yang mengurus jalan tol. Ada semua itu. Dan saya lama-lama saya pikir nih, apa benar dia badan usaha merugikan, menguntung milik negara, jangan jadi yang merugikan negara dengan kasus-kasusnya itu. Ya. Seperti tol layang itu ada korupsinya, dinilai 1,5 triliun malah itu. Ya, kita baca dari media ya. Dan yang sudah ditemukan ini kembali kami mungkin harus diingatkan Pak Yunus untuk para penyidik-penyidik yang, karena PPATK setelah tadi kemarin mengumumkan, misalnya itu kan secara otomatis langsung melaporkan juga kepada penyidik itu kan ya Pak Yunus? Ya itu yang ada indikasi pidana ya, akan dilaporkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti dengan penyelidikan ya. Baik ya yang menyangkut BUMN ataupun bukan ya. Semuanya bisa disidik ya, baik menyangkut korupsi ataupun bukan tindak pidana korupsi. Penyidik berkewajiban untuk menindaklanjuti klarifikasi penyelidikan, kalau perlu jadi penyidikan. Dan saya dengar sudah ada yang diselidiki, disidik sudah ada. Sudah ada yang. Terkait dengan PSN ini Pak? Tidak khusus PSN, tadi laporan-laporan PPATK yang terakhir ya, akhir-akhir ini udah sebagian ditindaklanjuti oleh para penegak hukum itu. Ada yang di daerah, ada yang di pusat ya. Jadi sekarang tinggal kita nantikan ya Pak, apakah benar-benar serius untuk mengungkap aliran-aliran dana ini kemana saja sampainya. Terima kasih Pak Yunus sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Pak. Saudara jangan lupa, hari ini merupakan hari terakhir untuk mengurus perpindahan tempat pemungutan suara pada pemilu mendatang bagi pemilih yang pindah domisili, bekerja, dan berbagai alasan lainnya. Informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Hey guys. Jadi seru, hey lihat aku.
Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Halo, Nuvo You main di luar datang lagi. Ada keseruan apa aja? Let's go! Nuvo berkomitmen menciptakan generasi tangguh masa depan tanpa takut kotor dan kuman. Tunggu kami di kotamu. Yuk main di luar bareng Nuvo! Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Prof, kita akan ikuti tim Niluh, izin mengikuti. Ikut ya, oke. Kita ini akan perjalanan menuju ke pondok pesantren ya Prof ya? Atau tempatnya antrinya para tokoh-tokoh NU. Dari semua permasalahan kita, muaranya ada di korupsi. Bersihkan pejabat-pejabat itu dari ketersandraan politik. Ketika dipilih melalui jalur politik, bagaimana ya bisa bebas dari sandra politik tadi, Prof? Niluh, Senin 15 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat keempat calon wakil presiden, Minggu 21 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Saudara, pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari mendatang. Dan bagi Anda, para calon pemilih yang sedang berada di luar alamat KTP, sebaiknya mengajukan pindah TPS agar bisa memberikan hak suara Anda. Ya, masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT dapat mengajukan pindah TPS pada pemilu 2024 jika sedang berada di tempat yang tidak sesuai dengan alamat KTP. KPU menetapkan batas pengurusan pindah TPS 30 hari jelang pemungutan suara, yakni pada hari ini 15 Januari 2024. Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Renata Panggalo yang berada di KPU Jakarta Selatan. Renata, selamat pagi Renata. Renata, jadi mekanismenya seperti apa jika saya misalkan ini tidak bisa mencoblos di TPS tempat saya berasal, begitu harus karena bersiaran ataupun tugas di kantor. Seperti apa mekanismenya? Ya, Adisti dan juga saudara, bagi Anda yang memang sudah masuk ke daftar pemilih tetap tapi tidak berada di ataupun tidak tinggal di dalam alamat yang tertera mungkin di KTP Anda, ini bisa ke KPU terdekat, KPU kabupaten atau kota, ini bisa mengajukan untuk pindah TPS atau pindah memilih, yang dimana nantinya apabila Anda sudah masuk ke DPT, kalau mau pindah TPS ini nanti akan dimasukkan ke daftar pemilih tambahan atau DPTP. Untuk pengurusannya ini memang ada beberapa syarat untuk dibawa ke KPUD terdekat. Ini yang pertama adalah KTP atau kartu keluarga yang nantinya akan ditunjukkan kepada petugas. Kemudian juga ada salinan formulir model A, tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal. Nah, nantinya formulir ini dapat diperoleh di lampiran 5 Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022. Selain itu, Adisti dan juga saudara, di syarat ketiga ini adalah Anda harus melengkapi bukti pendukung. Nah, misalnya kalau Anda berhalangan karena tugas mungkin di luar kota, berbeda dengan domisili Anda dengan alamat, ini bisa membawa surat tugas yang ditandatangani pimpinan instansi atau perusahaan dan dicap basah. Nah, kalau misalnya alasannya karena belajar mungkin di luar kota, ini bisa membawa surat keterangan belajar dari kampus atau sekolah atau lembaga pendidikan lain yang ditandatangani dan juga dicap basah. Selain mengunjungi KP
KPUD, ini juga Anda bisa mengunjungi panitia pemungutan suara atau PPS Kabupaten Kota, kemudian ke panitia pemilihan kecamatan atau PPK Kabupaten Kota. Nantinya apabila Anda sudah mengajukan untuk pindah TPS, KPU ini akan memetakan TPS mana yang sekiranya paling dekat dengan tempat domisili Anda, dan nantinya ini akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB. Nah, setelah itu kalau sudah diproses, panitia nantinya akan memberikan bukti dari KPU berupa formulir A, surat pindah memilih. Adisti. Ya, itu tadi syarat-syaratnya dan juga mekanismenya. Nah, ini biasanya siapa saja yang berhak kemudian mengurus pindah TPS ini? Seperti yang Anda sampaikan, saat ini Anda berada di KPUD Jakarta Selatan, begitu ya. Seperti apa antusias mereka untuk kemudian mengurus dokumen ini? Iya, untuk antusiasmenya hingga pukul 9 ini, Adisti dan juga saudara, mungkin bisa saya langsung perlihatkan juru kamera Kompas TV, Andika Pratama, langsung menunjukkan kepada Anda situasi terkini dari KPUD Jakarta Selatan. Kalau yang Anda bisa lihat di sini memang sudah banyak sekali warga atau pemilih yang sedang mengantri. Tadi terakhir saya tanyakan kepada petugas, ini sudah ada 100 nomor antrian yang sudah diambil oleh para pemilih. Tentu ini mereka masih harus mengantri, kemudian nantinya akan masuk untuk mengisi formulir. Nah, kalau yang kami tanyakan tadi juga kepada petugas, biasanya ini pada siang hari, tepatnya pukul 12 siang, ini baru akan semakin ramai. Tapi memang kalau kita lihat ataupun tanyakan kembali kepada petugas, memang untuk pukul 9 saja ini sudah cukup ramai apabila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Jadi memang kalau kita bisa sarankan mungkin bisa diatur waktunya, bisa datang di sebelum siang hari, karena tentu kita tidak ingin juga antrean ini semakin menumpuk pada jam-jam ramai. Selain itu, Adisti dan juga saudara, memang untuk syarat mengajukan pindah TPS ini ada beberapa kriterianya. Misalnya pertama, Anda sedang menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara. Kemudian menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan, dan termasuk juga keluarga pendamping ini diperbolehkan untuk mengajukan pindah TPS. Selain itu juga penyandang disabilitas yang sedang menjalani perawatan di panti sosial. Kemudian ada orang yang sedang menjalani rehabilitasi narkoba, kemudian yang menjadi tahanan di rumah tahanan, dan juga mereka yang sedang dipidana menjalani hukuman kurungan. Kemudian juga untuk mereka yang sedang ada tugas belajar atau sedang menempuh pendidikan. Dan yang ketujuh ada pindah domisili, selanjutnya ada yang sedang tertimpa bencana alam, dan juga mereka yang bekerja di luar domisili. Jadi memang untuk mengajukan pindah TPS ini merupakan hari terakhir, bisa dimanfaatkan hari ini, bisa ke KPUD terdekat, kemudian bisa ke panitia pemungutan suara Kabupaten Kota, dan kemudian juga ke panitia pemilihan kecamatan. Adisti. Oke, ini hari terakhir sampai jam berapa? Singkat saja, Renata. Iya, memang untuk KPUD ini tadi dibuka jam 8 dan nantinya akan ditutup pada jam 4 sore. Tidak ada perpanjangan untuk sampai saat ini, informasi yang kami dapatkan. Oke, baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Ini hari terakhir, jadi kesempatan terakhir bisa mengurus hari ini juga. Terima kasih Renata Panggalo melaporkan langsung dari KPU di Jakarta Selatan. Terima kasih. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Maju sebagai calon anggota legislatif tidak hanya diikuti oleh kalangan tertentu saja. Seorang abang becak di kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, dan penjual sayur keliling di Situbondo, Jawa Timur maju ke Pileg pada Februari mendatang. Meskipun dengan modal yang seadanya, mereka tetap optimis bisa terpilih sebagai anggota dewan. Inilah Salim Siregar, seorang abang becak di kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Siapa sangka ayah 4 orang anak ini maju sebagai calon anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kota Padang Sidempuan periode 2024-2029 diusung Partai Buruh nomor urut 1 di Dapil 1 Kecamatan Padang Sidempuan Utara dan Huta Baru. Awalnya Salim ragu karena menyadari modal yang dia punya hanya sedikit. Namun bermodal dukungan rekan-rekannya, akhirnya Salim memberanikan diri ikut kontestasi pemilu 14 Februari mendatang.
saling berkampanye secara langsung pada kerabat abang becak maupun pelanggannya. Negara terbersih. Tiba-tiba ada kawan saya yang dari Palas, teman sekolah dulu, tiba-tiba menelpon saya, mengajak saya ikut bergabung di Partai Buruh. Dia mengajak saya untuk mendirikan Partai Buruh di Padang Sidempuan. Langsung saya bilang oke gitu. Padahal dia bilang namanya partai baru itu pasti nggak ada dananya katanya. Tidak apa-apa saya bilang. Kita sama-sama berjuang saya bilang. Kalau namanya uang itu rezeki itu semua itu urusan Tuhan saya bilang ya kan. Terus habis itu ya kami bangunlah partai ini. Waktu semenjak terpak itu aja sama sekali kami tidak mengandalkan uang. Tapi memang keikhlasan masyarakat atau kawan-kawan yang membantu saya dengan sukarela. Nah itu aja. Tidak hanya Salim, Dini Ismiragil, pedagang sayur keliling di desa Sumberkola, Kecamatan Panarukan, Situbondo, Jawa Timur ini juga berani untuk maju di pemilihan legislatif. Dini merupakan pedagang sayur yang setiap harinya mengantarkan pesanan para pelanggan yang sudah memesan melalui media sosial miliknya. Aktivitas ini sudah dia lakukan sejak 5 tahun lalu. Bermula dari banyaknya aspirasi dan keluhan pedagang dan pembeli, Dini akhirnya maju di Pileg DPRD Kabupaten Situbondo melalui Partai Nasdem. Ya, saya sosialisasi sambil lalu saya mengantarkan belanjaan ke emak-emak ini ya, ke ibu-ibu rumah tangga. Sambil lalu saya juga memberikan stiker yang dijanjikan oleh saya, yaitu untuk mewujudkan dan mensejahterakan rumah tangga di usaha mikro, dan juga untuk menekan kebutuhan pokok dalam rumah tangga untuk lebih murah lagi. Keyakinan baik Dini maupun Salim menjadi angin segar bagi siapapun yang ingin menjadi wakil rakyat di tengah kabar tingginya biaya politik yang dibutuhkan, terutama untuk operasional. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Menjelang pemilihan umum serentak, Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor, Jawa Barat menyediakan layanan perawatan bagi calon legislatif yang mengalami gangguan kejiwaan. Berbagai layanan mulai dari konsultasi pribadi dan ruangan perawatan pun disiapkan apabila dibutuhkan oleh caleg atau calon legislatif yang tidak siap untuk menerima kekalahan. Jelang pemilu serentak, berbagai fasilitas pelayanan kejiwaan telah disiapkan oleh Pusat Kejiwaan Nasional Rumah Sakit Marzuki Mahdi Kota Bogor, mulai dari konsultasi secara pribadi, virtual, hingga ruang rawat. Sebelumnya, Saudara, pada Pileg 2019 yang lalu, Rumah Sakit Marzuki Mahdi juga menangani pasien dari caleg dan keluarganya yang tidak siap menerima kekalahan. Pihak rumah sakit juga akan bekerja sama dengan rumah sakit jiwa lain di Indonesia untuk mendata jumlah caleg yang terdampak gangguan mental. Jadi macam-macam yang bisa terjadi begitu. Dia bisa mengalami up and down, bahkan bisa mengalami penurunan mood pada saat dalam proses pencalekan itu sendiri. Belum tentu menang atau kalahnya ya. Gitu. Jadi karena banyak kan dinamika yang harus dihadapi pada saat menghadapi masyarakat sebagai calon pemilih. Nah, belum tentu semua ready itu untuk menghadapi. Jadi dari situ pun mungkin sudah ter-challenge. Kadang seseorang bisa mengalami gangguan jiwa itu kan tidak hanya karena satu faktor, tetapi Ya, beberapa tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Susilo Bambang Yudhoyono menjamu ada 8 tokoh bangsa tersebut dan diajak masuk ke dalam ruang perpustakaan. Ya, istri Abdurrahman Wahid, Sinta Nuria Wahid, serta anaknya Sinta Alisa Wahid hadir dalam pertemuan tersebut yang digelar di Rumah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Selain itu, tokoh yang turut hadir dalam pertemuan diantaranya ada Wakil Ketua Umum PBNU Sayyid M. Hilal, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Komarudin Hidayat. Melalui silaturahmi, GNB serta SBY akan membicarakan ataupun berdiskusi perihal situasi politik hingga pesan kebangsaan. Informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.
Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat keempat calon wakil presiden, Minggu 21 Januari, pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, kami punya informasi dari gunung berapi di Grindavik, barat daya Islandia, mengeluarkan larva pijar pada Minggu waktu setempat. Letusan larva pijar ini sudah terjadi sebanyak 2 kali sejak awal Januari 2024. Letusan terjadi setelah serangkaian gempa bumi dan kini telah mendekati permukiman warga. 3.800 orang telah dievakuasi dalam beberapa tahap. Letusan ini juga mengakibatkan retakan di pusat kota. Tempat wisata Bule Lagoon, salah satu tempat wisata terbesar di Islandia, juga ditutup sementara. Lava pijar dari letusan gunung berapi Islandia kini terus mengalir menuju bangunan-bangunan milik warga. Tampak larva membakar sebuah gedung di kota Grindavik. Sedangkan tanah di sekitar lokasi gunung juga mengeluarkan api. Warga telah mengungsi sejak mendengar peringatan dini dari Badan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi setempat. Yang juga menarik lainnya adalah Pangeran Brunei Darussalam Abdul Maten melangsungkan akad nikah dengan Annisa Rosnah pada Kamis lalu dengan pesta pernikahan yang digelar hingga 10 hari, saudara. Pangeran Abdul Maten adalah anak ke-10 pemimpin Brunei, yakni Sultan Hasanah Bolkiah. Akad nikah berlangsung dalam upacara bernama Istiadat Nikah Diraja di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Istri Maten, Annisa Rosnah, merupakan cucu dari salah satu penasihat utama Sultan, Pehendato Isa, dan Annisa dikabarkan memiliki merek fashion dan berkecimpung dalam bisnis pariwisata. Dan pesta pernikahan keduanya masih akan berlangsung selama 10 hari, saudara, hingga 16 Januari 2024 atau sampai besok. Dan dihadiri sejumlah kepala negara, salah satunya adalah Presiden Joko Widodo.
pernikahan Pangeran Abdul Matin ini kalau di Indonesia katanya jadi hari patah hati nasional. Saking gantengnya dan saking kayanya nih Sultan Brunei Darussalam ini, saudara. Dan informasi dari pernikahan Pangeran Abdul Matin Brunei Darussalam tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Pagi kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Radhi Saputro. Dan saya Disla Rasati. Kita jumpa lagi besok. Sampai jumpa. Kita akan ikuti tim Niluh, izin mengikuti. Ikut ya, oke. Kita ini akan perjalanan menuju ke pondok pesantren ya Prof ya? Atau tepatnya antrinya para tokoh-tokoh NU. Dari semua permasalahan kita, muaranya ada di korupsi. Bersihkan pejabat-pejabat itu dari ketersandraan politik. Ketika dipilih melalui jalur politik, bagaimana ya bisa bebas dari sandra politik tadi, Prof? Niluh, Senin 15 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Polisi menetapkan kakak beradik sebagai tersangka carok massal atau perkelahian menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan 4 orang tewas. Ribuan warga Pekalongan, Jawa Tengah berebut gunungan durian di alun-alun. Akibat berdesakan, sejumlah anak-anak dan lansia dievakuasi petugas. Mobil jenis SUV nekat menerobos banjir di Jalan Raya Dayakolot, Kabupaten Bandung. Mobil menerobos saat ketinggian air mencapai hampir 1 meter. Halo, selamat malam saudara. Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik untuk Anda. Selama 30 menit ke depan bersama saya, Asri Gunawan, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama di Kilas Kompas, saudara, kakak beradik warga Tanjung Bumi, Bangkalan, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka carok massal atau perkelahian menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan 4 warga meninggal dunia. Peristiwa carok terjadi pada Jumat lalu. 3 korban meninggal di TKP, sementara 1 lainnya meninggal saat perjalanan ke puskesmas. Peristiwa berawal saat pelaku dianiaya korban lantaran mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Korban sempat menganiaya pelaku di tempat kejadian perkara. Tidak puas menganiaya pelaku, korban justru menantang pelaku berduel hingga akhirnya meninggal dunia. Dua kepala desa, tambah bocor sama larangan, dia yang pegang. Tambah. Bukan yang ya, karena mungkin menegur ya pengendara motor ini sehingga terjadi cekcok mulut dan ada penganiayaan di sana. Karena korban ini tidak puas, maka ditantanglah, disuruh kalau kamu berani pulang ambil senjata. Ternyata pelaku ini meladeni ya, pulang ke rumah dan di perjalanan ketemu dengan saudaranya dan mengajak saudaranya untuk ke rumahnya mengambil 2 buah celurit. Dan pada saat di rumah sempat izin juga sama orang tuanya sebenarnya. Orang tuanya melarang, nggak usah pergi. Tapi pelaku ini tetap maksa. Sebuah mobil ringsek tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Taji Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. 2 orang meninggal dunia di lokasi. Kecelakaan terjadi Minggu sore sekitar pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan melibatkan kereta api Gaya Baru dan 1 mobil yang melaju dari arah selatan menuju utara. Akibat kecelakaan, mobil terlempar hingga 30 meter dari perlintasan.
Kondisi mobil ringsek dan sempat menabrak besi patok di lokasi. 2 orang meninggal akibat peristiwa ini. Proses pemindahan badan minibus dari pinggir perlintasan kereta membutuhkan waktu 1 jam lebih karena posisi minibus yang terlempar hingga 30 meter. Penyebab kecelakaan diduga akibat pengemudi minibus tidak memperhatikan kondisi jalan saat melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Proses pemindahan badan mobil dilakukan dengan menggunakan mobil derek. Tadi sekitar jam 16.30 kemudian evakuasi tadi menggunakan derek, kita evakuasi, bantu evakuasi untuk diamankan di Polsek Prambanan. Saudara, hingga Minggu malam banjir rob masih merendam permukiman warga di Kampung Nelayan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Banjir membuat sejumlah rumah mengalami kerusakan. Meski sudah berangsur surut, sejumlah warga masih beraktivitas di tengah banjir. Banjir yang terjadi hampir 1 pekan ini membuat sejumlah rumah mengalami kerusakan akibat terjang banjir rob karena permukiman kampung nelayan berdekatan dengan laut. Sejumlah rumah yang mengalami kerusakan terpaksa ditinggal oleh pemiliknya. Diperkirakan banjir rob masih akan terjadi karena sudah memasuki fenomena angin barat atau biasa disebut baratan oleh warga nelayan sekitar. Datang, kita dulu yang merasakan dampak daripada banjir itu. Nah, untuk saat sekarang ini banjir terus bertambah, terus mengalami peningkatan. Banjir yang merendam permukiman warga di Kampung Bojong Asih, Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mulai surut. Visual pantauan udara memperlihatkan kondisi banjir yang merendam permukiman warga di Kampung Bojong Asih, Dayakolot, Kabupaten Bandung. Ketinggian banjir yang disebabkan luapan Sungai Citarum ini kini tersisa 40 cm. Meski banjir mulai surut, sebagian warga masih bertahan di lokasi pengungsian shelter desa Dayakolot. Sorotan lain, sebuah mobil SUV nekat menerobos banjir luapan Sungai Citarum di Jalan Raya Dayakolot, Kabupaten Bandung. Mobil menerobos saat ketinggian air mencapai hampir 1 meter. Dalam video tampak kendaraan SUV nekat masuk ke dalam genangan air. Meski sempat melaju normal, namun di pertengahan kendaraan tersebut terhenti. Peristiwa diketahui terjadi pada Jumat lalu di Jalan Raya Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat saat kondisi banjir sedang tinggi. Mobil yang melaju sempat disoraki warga karena gelombang air menyulitkan warga untuk berjalan kaki di tengah banjir. Mending langsung putar balik, soalnya apa, bisa dampaknya ke pedagang-pedagang yang di pinggir gitulah istilahnya. Soalnya kan banjirnya lumayan agak gede. Di Riau, banjir masih merendam permukiman warga dan jalan lintas timur Sumatera di Kabupaten Pelalawan. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter mengakibatkan sejumlah truk mogok dan mengganggu jalur transportasi. Mantap nampak belayar ini. Banjir yang merendam 5 kecamatan di Kabupaten Pelalawan Riau saat ini mulai surut, namun ketinggiannya masih berkisar antara 50 hingga 100 cm. Banjir juga masih merendam ruas jalan lintas timur Sumatera sepanjang 12 km dengan ketinggian 80 hingga 120 cm. Tingginya banjir mengakibatkan banyak truk yang mogok sehingga menghambat jalur transportasi. 2 alat berat didatangkan ke lokasi untuk membantu pemindahan truk yang mogok.
2 orang tewas dan 2 lainnya terluka akibat mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di kilometer 36 Tol Jagorawi Bogor, Jawa Barat. Proses evakuasi korban dari dalam mobil berlangsung dramatis. Informasinya kami hadirkan dalam Kilas Nusantara. 2 orang tewas dan 2 lainnya terluka akibat mobil yang ditumpanginya menyenggol truk, kemudian menabrak pembatas jalan di kilometer 36 Tol Jagorawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Tim damkar menggunakan gunting hidrolik untuk mengeluarkan korban yang terjepit di rangka mobil. Penyebab kecelakaan masih didalami polisi, sementara 2 korban luka kini dalam perawatan di Rumah Sakit Mayapada Bogor. 1 unit mobil angkutan kota dan 11 kios pedagang di samping SPBU Mangga Kule, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, ludes terbakar. Api berasal dari mobil angkot usai mengisi BBM di area SPBU. Saat api mulai muncul, angkot dengan cepat didorong keluar SPBU. Api kemudian kian membesar dan merambat ke 11 kios di sekitarnya hingga ludes terbakar. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Terjangan angin kencang menyebabkan gedung Rektorat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Majene, Sulawesi Barat porak-poranda. Bagian penyangga atap gedung roboh dan menimpa jendela gedung, serta 2 mobil yang sedang terparkir. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun garis polisi telah dipasang di lokasi gedung untuk mengantisipasi warga mendekati gedung. Saudara, truk bermuatan batu terbakar di Tol Wiyoto Wiono, kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di bagian mesin. Api membakar bagian depan truk bermuatan batu koral di Tol Wiyoto Wiono kilometer 1-600 arah Sunter menuju Cawang. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang datang ke lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tak semakin membesar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada bagian mesin yang kemudian merambat ke bagian kemudi truk. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Ternyata 1 unit truk dan bermuatan batu koral. Jadi kita langsung proses pemadaman. Alhamdulillah proses pemadaman sudah dengan lancar dan tidak ada korban jiwa dan terduga itu dari korsleting listrik. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi. Proses pemindahan lokomotif kereta api Pandalungan relasi Gambir Surabaya Jember yang anjlok sesaat sebelum masuk ke stasiun Tanggulangin terus dilakukan. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu 14 Februari 2024. 48 jam non-stop di Kompas TV. Teman memilih. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Ikuti jelang dan pasca debat keempat calon wakil presiden Minggu 21 Januari pukul 4:30 sore live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Prof, kita akan ikuti tim Niluh, izin mengikuti. Ikut ya, oke. Kita ini akan perjalanan menuju ke pondok pesantren ya Prof ya? Tepatnya antrinya para tokoh-tokoh NU. Dari semua permasalahan kita, muaranya ada di korupsi. Bersihkan pejabat-pejabat itu dari ketersandraan politik. Ketika dipilih melalui jalur politik, bagaimana ya bisa bebas dari sandra politik tadi, Prof? Niluh, Senin 15 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kilas Kompas. Saudara, proses pemindahan lokomotif kereta api Pandalungan relasi Gambir Surabaya Jember yang anjlok sesaat sebelum masuk ke stasiun Tanggulangin terus dilakukan. Tim dari PT KAI masih terus melakukan proses pemindahan lokomotif KA Pandalungan yang anjlok pagi tadi. 2 gerbong penumpang yang turut anjlok telah berhasil dipindahkan dan saat ini petugas dibantu alat berat masih terus melakukan upaya pemindahan lokomotif. Aduh. Inilah detik-detik saat kereta api Pandalungan anjlok terekam kamera. Kereta api Pandalungan mengalami anjlok di bagian lokomotif dan 2 gerbong lainnya. Lokomotif kereta bahkan keluar jalur dan menutup 1 jalur lain. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sejumlah penumpang akhirnya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi lain. Tunggu, Pak. Proses evakuasi kereta api Pandalungan yang anjlok di wilayah Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur hingga Minggu sore ini masih terus dilakukan. Pihak KAI Daop 8 Surabaya kini tengah menunggu kedatangan kereta krain yang diberangkatkan dari stasiun Solo untuk mengevakuasi lokomotif yang anjlok. Pihak PT KAI Daop 8 sendiri menyerahkan penyelidikan penyebab anjloknya kereta ini kepada KNKT. Segala proses penyebab kejadian kecelakaan kereta api atau anjloknya kereta api ini masih nanti akan dilakukan penyelidikan oleh pihak yang terkait. Mungkin nanti KNKT akan menurunkan tim segera setelah ada kejadian ini. Kita tunggu saja hasilnya dari sana. Pak, penurunan tanah juga mempengaruhi? Termasuk itu juga nanti KNKT yang akan menyampaikan kepada masyarakat nantinya. Yang bengkok itu loh Pak? Semuanya, faktor-faktor nanti akan diungkap oleh penyebab, nanti akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Inilah rekaman video amatir warga sesaat sebelum kereta api Pandalungan jurusan Jakarta menuju Jember anjlok. Sebelum mengalami anjlok, nampak kereta api Pandalungan berjalan berkelok dan akhirnya keluar dari jalur kereta. Akibatnya 2 gerbong kereta penumpang dan 1 gerbong lokomotif anjlok. Imbas dari anjloknya KA Pandalungan, 2 perjalanan kereta jarak jauh yaitu kereta Rangga Jati relasi Jember, Gubeng, dan Cirebon, serta kereta Logawa relasi Jember, Gubeng, Purwokerto dialihkan melalui Malang, Blitar, dan Kertosono. Sementara 1 perjalanan kereta lokal, kereta api Arjuna Express relasi Surabaya Gubeng ke Malang terpaksa dibatalkan. Ya, imbas anjloknya kereta api Pandalungan di embasmen stasiun Tanggulangin, PT KAI Daop 8 Surabaya melakukan pola operasi beberapa perjalanan kereta api jarak jauh. Tim dari Daop 8 Surabaya terus berupaya cepat mengevakuasi gerbong kereta api yang anjlok dan juga menormalisasi jalur kereta api yang terganggu akibat kejadian tersebut. Akibat pengalihan, perjalanan kereta jadi lebih jauh dan membutuhkan waktu lebih lama 1 hingga 2 jam. Banyak penumpang di stasiun Surabaya Gubeng, tujuan Jember dan Banyuwangi memilih membatalkan keberangkatan. Penumpang memilih berganti transportasi dengan naik bus. Meski membatalkan keberangkatan, uang tiket penumpang dikembalikan 100%. Pak, pengembaliannya 100% atau gimana? Berapa tiketnya, Pak? Tiketnya 200.000. Mau mana rencana? Mau ke Jember. Jember. Dikembalikan ya? Apa enggak pengen beralih ke... Pengen kereta lain nggak bisa juga kereta yang lain. Oh, nggak bisa ya? Mau berganti kereta Pandalungan juga tetap nggak bisa. Oh. Akhirnya mau naik bus. Naik bus. Untuk membantu proses pemindahan kereta api Pandalungan, PT KAI mengerahkan tim penolong dari stasiun Sidotopo, Depo Sarana Pasar Turi, dan juga dari Malang. Selain itu, kereta krain juga dikirimkan dari Solo untuk membantu proses pemindahan kereta. Tim Liputan Kompas TV.
Beralih ke informasi lain, Komisi Pemilihan Umum Daerah temukan ribuan surat suara rusak dalam proses pelipatan. Kerusakan mulai dari kertas yang sobek hingga bercak tinta bekas percetakan. Surat suara yang rusak sering ditemukan hampir di semua KPU daerah dalam proses pelipatan surat suara. Di Provinsi Maluku misalnya, dari hasil sortir dan pelipatan surat suara pemilu 2024 di 11 kabupaten kota, ada 77.510 surat suara mengalami kerusakan. Jumlah kerusakan ini merupakan data sementara yang dicatat, karena hingga kini KPUD masih dalam proses sortir dan pelipatan surat suara. Variatif, ada yang tersobek, ya. Di Kota Tua juga termasuk yang didapatkan itu tersobek, ya. Nah, tersobek ini bukan dilakukan oleh teman-teman atau masyarakat yang dilibatkan dalam proses penyortiran. Hal yang sama juga ditemukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Lebih dari 5.000 lembar surat suara ditemukan rusak pada saat proses sortir dan pelipatan surat suara. Kerusakan didominasi karena sobek dan tinta. Kerusakan ini yang terbanyak di surat suara provinsi, kebanyakan ada surat suara yang terbelah. Dari proses sortir yang dilakukan di Kabupaten Grobogan, juga ditemukan lebih dari 3.000 surat suara yang rusak. Kerusakan surat suara kebanyakan karena tinta cetak pada nama partai maupun nama caleg tidak jelas. Ada yang sobek, kemudian tintanya ngeblok sehingga berpotensi untuk menghilangkan tulisan yang ada di dalam surat suara ini. Sesuai dengan keputusan KPU nomor 1395 tahun 2023 tentang pedoman teknis tata kelola logistik pemilu, ada 8 kriteria surat suara rusak, yakni hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda. Selain itu, surat suara kusut atau mengkerut dan sobek, warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis pemilu, nama dan logo partai politik tidak lengkap dan atau tidak jelas, serta logo KPU tidak jelas. Surat-surat yang rusak pun sudah dilaporkan ke KPU Pusat untuk segera dikirim ulang. Tentu dalam prosesnya melibatkan Bawaslu guna mengantisipasi kecurangan dalam proses penyortiran surat suara ini. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan lain, saudara, di sela kunjungannya ke Probolinggo, Jawa Timur, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa sampai saat ini pasangan Amin belum ada niatan berkoalisi dengan pasangan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ini disampaikan Caimin menjawab pertanyaan seputar keakraban dirinya dengan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di media sosial. Keduanya terlihat saling berbalas komentar di media sosial masing-masing. Namun saat dikonfirmasi kembali soal kedekatan dengan Ganjar Pranowo, Caimin menyebut belum ada komunikasi soal koalisi. Belum. Tapi pembicaraan dan komunikasi itu biasa, harus terus dilakukan pembicaraan, tapi bahwa siapa mau siapa ya kita belum tahu hasilnya. Komunikasi dengan siapa, Gus? Belum. Kita membuka komunikasi dengan semuanya. Gus, kan Pak Ganjar sempat ke Jawa Timur juga ya? Saya nggak sempat ketemu, tapi sempat ke pengasuh pondok pesantren kami di Kiai Abdus Salam, dan memang ada kedekatan lah dengan Pak Ganjar. Mungkin ada pesan-pesan nggak, Gus, dari Pak Ganjarnya? Enggak ada. Isu peluang koalisi antara paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD jika Pilpres berlangsung 2 putaran kencang berhembus. Menanggapi peluang koalisi, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut hal tersebut masih akan dikomunikasikan. Belum, sabar. Kita komunikasi sama semuanya. Sementara tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengatakan, rencana koalisi antara paslon nomor urut 1 dan 3 hanya ada di tataran para elit
dan bukan keinginan masyarakat para pendukung masing-masing paslon. Ya, itu bagian dari hak mereka dan sah-sah saja dalam Pilpres ini, tapi kami yakin bahwa manuver para elit politik ini tidak selalu mencerminkan apa yang menjadi pilihan atau aspirasi masyarakat pada umumnya. Jadi meskipun mungkin di elit membangun komunikasi, membangun kerjasama untuk menghadapi Pak Prabowo yakin dukungan dari arus bawah akan semakin kuat, terlihat dari perkembangan akhir-akhir ini. Peluang koalisi antara kubu pasangan Capres-Cawapres di Pilpres bukan hal yang mustahil terjadi. Meski demikian, semua kembali pada hasil Pilpres 14 Februari mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi usai jeda, Saudara, ribuan warga Pekalongan, Jawa Tengah berebut gunungan durian di alun-alun. Akibat berdesakan, sejumlah anak-anak dan lansia dievakuasi petugas. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Best TV Station. Terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas apresiasinya kepada Kompas TV sebagai media televisi terbaik 2 tahun berturut-turut dalam Adam Malik Awards 2024. Prof, kita akan ikuti tim Niluh, izin mengikuti. Ikut ya, oke. Kita ini akan perjalanan menuju ke pondok pesantren ya, Prof ya? Tepatnya antrinya para tokoh-tokoh NU. Dari semua permasalahan kita, muaranya ada di korupsi. Bersihkan pejabat-pejabat itu dari ketersandraan politik. Ketika dipilih melalui jalur politik, bagaimana ya bisa bebas dari sandra politik tadi, Prof? Niluh, Senin 15 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat keempat calon wakil presiden, Minggu 21 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Ribuan warga Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah berdesakan berebut gunungan durian di alun-alun. Ajang tahunan yang diselenggarakan Pemkab Pekalongan menyajikan ribuan durian hasil pertanian lokal yang dibagikan secara gratis. Warga memaksa masuk ke lokasi acara sebelum acara dimulai. Akibat berdesakan, banyak warga yang pingsan di lokasi. Sejumlah anak dan lansia dievakuasi akibat terimpit warga yang berdesakan. Saudara, polisi memastikan keretakan kaca mobil milik Ketua PDIP Kota Parepare, Sulawesi Selatan bukan akibat penembakan. Hal ini diketahui setelah polisi melakukan pemeriksaan langsung pada kendaraan milik Ketua PDIP Kota Parepare tersebut. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan keretakan bukan dari luar mobil, melainkan dari dalam mobil. Kami dapat menjelaskan bahwa berita yang beredar adanya penembakan mobil Ketua PDIP daerah Kota Parepare itu tidak benar. Kami sudah mengecek langsung mobil korban yang dimana disaksikan oleh Ketua PDIP daerah Kota Parepare, dan kondisi mobil kaca depan tidak mengalami tembus yang dimana tidak ada indikasi penembakan, tapi retakan kaca itu terdapat dari dalam. Demikianlah kilas Kompas kali ini. Saya Asri Gunawan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat pagi, saudara. Inilah Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Pascal Siswari. Gubernur New York mengeluarkan peringatan untuk warganya agar tinggal di rumah karena suhu di bawah titik beku melanda sebagian besar wilayah Amerika Serikat. Badai salju melanda Amerika bagian utara, tak hanya imbauan untuk tetap berada di rumah. Pemerintah setempat juga mengeluarkan larangan perjalanan karena badai salju mengganggu penerbangan, termasuk beberapa transportasi darat harus dibatalkan karena gangguan jarak pandang. Salju di sejumlah wilayah dilaporkan setinggi 15 hingga 30 cm. Badai salju juga membuat pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Cuaca buruk ini diperkirakan masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Demikian Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Baru Mama Lime Green Tea Habatus Sauda, berkah alam yang membersihkan. Efektif hilangkan bakteri dan kuman, bersihkan sisa pestisida di buah sayur. Buah sayur piring bersih higienis. Mama Lime Green Tea Habatus Sauda, bersihnya bawa berkah. Lime. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Best TV Station. Terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas apresiasinya kepada Kompas TV sebagai media televisi terbaik 2 tahun berturut-turut dalam Adam Malik Awards 2024. Ketika itu dia muncul, terafiliasi jadi anggota partai-partai tertentu, itu langsung kita coret. Benarkah tak hadirnya Presiden Jokowi pada HUT PDIP sinyal perpisahan Jokowi dengan partai berlambang banteng itu? Saling sindir dan kritik pedas pada debat ketiga Capres pekan lalu berujung laporan ke Bawaslu. Relawan pemilu jadi bagian penting pesta demokrasi 2024. Mampukah negara menjaga kepercayaan rakyat, ciptakan pemilu jujur tanpa kecurangan? Halo saudara, selamat datang di 60 Menit Special Report. Membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya Ihsan Sitorus, kita langsung ke sorotan pertama. 1 bulan jelang pemilu 14 Februari 2024. Drama politik makin penuh intrik. Tak hadir pada HUT ke-51 PDIP, langkah politik Jokowi seolah menjauh dari partai pengusungnya PDI Perjuangan. Benarkah ini sinyal perpisahan Jokowi dengan partai berlambang banteng itu? Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang bersedia hadir. Yang saya hormati Bapak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Yang saya hormati Bapak Mahfud MD, calon Wakil Presiden Republik Indonesia juga dari PDI Perjuangan yang hadir secara daring. Para menteri yang hadir di sini, supaya Pak Ma'ruf tahu mereka ingin diundang. Jadi saya undang. Sambutan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada HUT ke-51 PDIP Rabu lalu sontak mengundang gelak tawa kadernya. Bagaimana tidak, sambutan Megawati seolah menyindir ketidakhadiran Presiden Joko Widodo di ulang tahun partai berlambang banteng itu. Megawati juga sempat mengingatkan dalam pidatonya kalau PDIP besar bukan karena Presiden,
yang diusung, tapi karena rakyat. Ia pun mengaku prihatin karena kini hukum dan kekuasaan dijalankan dengan semena-mena. 51 tahun kita bisa menjadi begini bukan karena elit, bukan karena presiden, bukan karena menteri, tapi karena rakyat. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Ini pertama kalinya Jokowi tidak hadir di HUT PDIP semenjak ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tidak terlihat pula ada video sambutan ataupun karangan bunga ucapan selamat dari Jokowi. Presiden Jokowi memang tengah melawat ke negara-negara ASEAN Rabu kemarin. Namun sebelumnya Jokowi justru mengaku tak mendapat undangan dari PDIP. Kan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari, Pak. PDIP, Pak. Tanggal 10 Januari ini kan belum dapat undangan. Koordinator Staf Khusus Presiden membenarkan agenda Presiden Jokowi ke luar negeri sudah sejak jauh hari. Karena ini sudah rencana yang sudah dirancang lama ya. Beberapa bulan yang lalu sudah melibatkan antara Kementerian Luar Negeri dan juga dua negara terkait dengan kunjungan ketiga negara ini. Pengamat politik UNAIR, Erlangga Pribadi pun membenarkan sikap tak hadirnya Jokowi pada HUT PDI Perjuangan merupakan tanda tak lagi memberi dukungan kepada partai pengusungnya. Ya, karena kemudian menjadi sebuah kenyataan dan realita politik bahwa Pak Jokowi tidak lagi memberikan support dan dukungan kepada PDI Perjuangan sebagai partai dari Pak Jokowi, dan itu adalah realitas politik yang harus disadari oleh kader PDI Perjuangan. Saya pikir itu pesan dari Bu Mega, dan yang paling penting pun tidak lagi membangun hubungan yang dekat dengan kekuasaan. Perbedaan arah politik antara Presiden Joko Widodo dengan PDIP tampaknya semakin jelas. Sepekan kemarin misalnya, 3 hari berturut-turut Presiden bertemu 4 mata dengan 3 ketua umum parpol koalisi pengusung Prabowo Gibran. Mulai dari makan malam bersama Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, hingga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Manuver Jokowi bertemu 3 ketua umum parpol pengusung Prabowo Gibran seolah memperjelas posisi Presiden pada pemilu 2024 meski Jokowi berdalih pertemuan berlangsung di luar jam kerja. Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan, dan makan juga. Terima kasih, Pak. Pak, terkait dengan bahas pemerintahan ada, bahas pilpres juga ada. Langkah Presiden Jokowi direspons tegas rekan separtainya sekaligus Capres 2024 Ganjar Pranowo. Buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja. Dan memang sudah berpihak. Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa ya saya berpihak. Yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, sehingga semua akan bisa fair play ya, bisa jurdil begitu. Presiden Jokowi juga sempat berkomentar mengenai debat ketiga capres yang ia nilai tidak membahas substansi, tapi justru menyerang personal. Substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan. Presiden bahkan turut mengklarifikasi 2 pertanyaan yang ditujukan pada Capres Prabowo Subianto. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan pun mengaku terkejut Presiden Jokowi ikut mengomentari debat. Publik bisa melakukan penilaian atas kebijakan-kebijakan yang dibuat. Malah aneh kalau dipandang sebagai personal. Ini sama sekali nggak ada personal. Semuanya adalah tentang kebijakan. Bisa direview ulang kok.
apa yang tadi kemarin dibahas. Jadi malah saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Sementara Cawapres Mahfud MD menegaskan tak ada rahasia negara dari pertanyaan yang ditujukan pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada debat ketiga. Ini kalau bicara soal anggaran, kok anggarannya segitu, gitu. Kok situasi anunya begitu, kan itu bukan rahasia. Nggak ada yang kemarin yang harus dirahasiakan dari pertanyaan itu. Kalau saya kan bekas Menhan juga, mana yang rahasia? Saya tahu undang-undang rahasia negara, nggak ada dari pertanyaan itu yang harus membongkar sebuah rahasia negara. Komentar Presiden Jokowi yang menimbulkan pro kontra pun berujung klarifikasi dari Presiden sendiri. Jokowi menyebut komentarnya ditujukan untuk semua capres. Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Juga untuk introspeksi kita semuanya, untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara satu calon atau dua calon. Jelang 14 Februari 2024, isu dukungan Presiden Jokowi dan netralitas pemerintah pada pemilu 2024 kian ramai. Di sisi lain, pergeseran dukungan pada pemilu 2019 silam diprediksi terjadi pada pemilu 2024 mendatang. Survei Litbang Kompas pada Agustus 2023 menunjukkan suara pendukung Jokowi yang beralih ke Capres Ganjar Pranowo masih berada di angka 48,1%, sementara yang mendukung Prabowo 22,9%. Namun survei Litbang Kompas Desember 2023 menunjukkan sebaliknya, suara pendukung Jokowi untuk Ganjar turun jadi 27,4%, sementara yang beralih ke Prabowo jadi 29,8%. Hal serupa juga terjadi pada suara pendukung PDI Perjuangan. Pada Agustus 2023 lalu, 60,6% suara pendukung PDIP diperoleh Ganjar Pranowo, namun berubah jadi 40,7% pada survei Litbang Kompas Desember 2023. Sementara yang mendukung Prabowo mengalami kenaikan dari 22,1% pada Agustus 2023 menjadi 35,1% pada Desember 2023. Pemilu 2024 tinggal 1 bulan lagi. Ruang publik kini diwarnai intrik para elit politik. Mulai dari para pendengung dan elit parpol pendukung, hingga tudingan pemerintah pun punya jagoan yang diusung. Saudara, saling sindir dan kritik pedas pada debat ketiga Capres pekan lalu berujung laporan ke Bawaslu. Informasi selengkapnya usai jeda di 60 menit Special Report. Kalau diperiksa, gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Dan yang pertama ngomong Pak Jokowi. Paling bagus sih jadi dua yang diperiksa. Anies nanti diperiksa. Dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi. Nah, baru rame negeri ini. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan pijaka, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Habis mudik, balik lagi nggak? Kuat nggak tiap hari ngepel 4 lantai? Beneran kamu bisa ajarin anak saya sampai tampil di orkestra? Beres, Pak. Gampang itu. Kamu pernah nyupirin mobil? Nupo You main di luar, datang lagi. Ada keseruan apa aja? Let's go!
Nuvo berkomitmen menciptakan generasi tangguh masa depan tanpa takut kotor dan kuman. Tunggu kami di kotamu. Yuk main di luar bareng Nuvo! Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Ikuti jelang dan pasca debat keempat calon wakil presiden Minggu 21 Januari pukul 4:30 sore live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Prof, kita akan ikuti tim Niluh, izin mengikuti. Ikut ya, oke. Kita ini akan perjalanan menuju ke pondok pesantren ya Prof ya? Tepatnya antrinya para tokoh-tokoh NU. Dari semua permasalahan kita, muaranya ada di korupsi. Bersihkan pejabat-pejabat itu dari ketersandraan politik. Ketika dipilih melalui jalur politik, bagaimana ya bisa bebas dari sandra politik tadi Prof? Niluh, Senin 15 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kompas TV, Best TV Station. Terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas apresiasinya kepada Kompas TV sebagai media televisi terbaik 2 tahun berturut-turut dalam Adam Malik Awards 2024. Pesta demokrasi sebentar lagi. Kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, coboslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas kawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika. Masih bersama kami di 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, panasnya debat ketiga capres dengan tema pertahanan hingga kini masih menyisakan pro dan kontra. Dua capres, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atas materi yang disampaikan dalam debat ketiga. Kalau diperiksa, gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Dan yang pertama ngomong Pak Jokowi. Saling sindir dan kritik pedas di debat ketiga capres pekan lalu berujung laporan ke Bawaslu. Calon Presiden Anies Baswedan dilaporkan pendekar hukum pemilu bersih ke Bawaslu atas pernyataannya dalam debat yang dianggap memfitnah Prabowo terkait kepemilikan lahan 340.000 hektar dan anggaran Kementerian Pertahanan sebesar 700 triliun rupiah. Bawaslu pun kini tengah mengkaji laporan tersebut. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Sementara Anies menilai substansi debat semestinya direspon saat debat berlangsung. Anies pun menyerahkan penindaklanjutan ke Bawaslu. Itu semua dibahas di debat ya. Seharusnya hal yang dibahas di debat ya direspon juga di perdebatan. Tapi biarlah nanti Bawaslu yang akan menilai apakah laporan itu layak untuk diteruskan atau tidak.
Timnas Anies Mohaimin menjelaskan terkait 340.000 hektar lahan merujuk pada pernyataan Presiden Jokowi di debat Capres 2019. Saat itu, Jokowi menyebut Prabowo memiliki 220.000 hektar lahan di Kalimantan Timur dan menguasai 120.000 hektar lahan di Aceh Tengah. Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Ketua Dewan Penasihat Timnas Anies Mohaimin Hamdan Zulfa menyatakan sejauh ini belum ada bantahan yang muncul dari pernyataan Jokowi kala itu. Apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan berapa itu? 340.000 hektar itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Menarik jadi perbincangan publik. Wakil Presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kala turut angkat suara. Yusuf Kala menilai laporan tersebut justru akan menyeret Presiden Jokowi selaku orang pertama pembuka data kepemilikan tanah Prabowo. Kalau diperiksa, gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Dan yang pertama ngomong Pak Jokowi. Paling bagus sih jadi dua yang diperiksa. Anies nanti diperiksa. Dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi. Nah, baru rame negeri ini. Sebelumnya, dalam debat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik, Anies Baswedan mengkritik anggaran Kemenhan. Anies lalu menyinggung nasib tentara yang tidak memiliki rumah dinas. Padahal Menteri Pertahanan disebut memiliki lahan seluas 340.000 hektar. Buntut debat sengit juga menghampiri Capres Ganjar Pranowo yang berujung dilaporkan ke Bawaslu. Organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu menganggap Ganjar mendesak Prabowo buka rahasia negara. Capres Ganjar Pranowo mengaku heran dilaporkan ke Bawaslu atas pertanyaan yang ia sampaikan dalam debat ketiga. Apakah capaian program Bapak mendapatkan hasil yang baik? Loh, saya belum tahu hasilnya. Pak Ganjar jangan tanya gitu, nanti saya adukan gitu ya. Ya mungkin lagi musim adu-mengadu, nggak tahu. Pak jelasin semua. Sebelumnya, dalam debat Capres ketiga, Ganjar Pranowo sempat menantang Prabowo adu data ranking pertahanan yang dijabarkannya. Namun, Prabowo meminta adu data dilakukan di lain kesempatan secara tertutup karena waktu debat terlalu singkat. Yang bingung-bingung, punya tanah berapa, punya tanah ini. Pasca debat sengit, pidato Prabowo di hadapan pendukungnya kembali jadi sorotan. Bawaslu menilai umpatan Prabowo terhadap Anies bisa masuk pelanggaran pidana pemilu, yakni larangan penghinaan peserta pemilu yang diatur dalam pasal 280 Undang-Undang Pemilu. Namun, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengaku belum menerima temuan dugaan pelanggaran dari hasil pengawasan Panwaslu di tempat Prabowo berpidato. Dalam kunjungannya ke Bengkulu 11 Januari lalu, Prabowo kembali menyinggung lawan politiknya. Ia mengaku sengaja bicara blak-blakan walau dinilai tak sopan. Ada yang juga ngomong ke saya, Pak Bowo hati-hati, bicaranya harus hati-hati, jangan emosi, nanti terpancing. Bicaranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara sekalian. Debat keempat pemilu 2024 akan kembali digelar pekan depan. Sementara ketiga paslon terus mengatur strategi, persiapan logistik pemilu di berbagai daerah justru menghadapi tantangan. Mulai dari surat suara rusak, kurang, hingga kendala distribusi, padahal pemilu tinggal 1 bulan lagi.
Di Kabupaten Gorontalo misalnya, KPU menemukan 1.000 lebih surat suara rusak saat pelipatan dan sortir. Petugas juga menemukan surat suara yang meragukan keabsahannya, seperti tinta menutupi logo partai, nomor urut atau nama calon, serta kertas suara berlubang. Sementara di Mataram, Nusa Tenggara Barat, KPU menemukan 2.000 surat suara rusak. KPU Mataram juga melaporkan adanya kekurangan 17.500 surat suara dari 1,6 juta kebutuhan surat suara. Jadi kita sudah sortir lipat untuk surat suara. Inilah contoh kerusakan surat suara yang kita temukan dalam proses sortir lipat. Ini berlubangnya gini. Kita jadikan surat suara yang tidak bisa digunakan. Sementara, KPU Kota Depok menemukan 210 kotak suara rusak usai pengecekan ulang di gudang logistik. Di Semarang, Jawa Tengah, truk pengangkut 400.000 surat suara daerah pemilihan 1 dan 6 DPRD Kabupaten Magelang terguling di jalur antara Kabupaten Semarang dan Temanggung. KPU Jawa Tengah memastikan distribusi logistik pemilu ke daerah lain tak terdampak. Bawaslu mencatat hingga 5 Januari 2024 ada 127 dari 514 kabupaten kota serta 39 dari 128 panitia pemilihan luar negeri yang melaporkan kerusakan surat suara. Sementara dari laporan KPU diperkirakan jumlah surat suara rusak mencapai 1% dari 1,2 miliar lembar atau sekitar 12 juta lembar. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengkritik ketidakterbukaan informasi perihal logistik pemilu. Bagja juga menyoroti perihal distribusi surat suara yang tidak dilakukan dengan pertimbangan yang cermat dan matang, termasuk kasus tergulingnya kendaraan pengangkut surat suara karena kelebihan beban muatan. Jadi surat suara atau logistik terkirim kapan, jam berapa itu seharusnya ada di Silog. Bisa kemudian dipantau secara real time kemudian. Kemarin ada yang terguling nih, ada yang terguling kan masuk ke dalam jurang, surat-surat DPRD itu ya, surat suara DPRD, surat suara loh. Nah, kemudian juga di beberapa daerah ada yang bannya kempes, pecah ban 3 kali misalnya. Itu menjadi persoalan, ya, menjadi persoalan. Sehingga inilah yang menurut kami juga harus diperbaiki ke depan. Ini distributornya apakah tidak mengecek kemampuan beban truk dan kawan-kawan. Saudara, di balik segala tantangan, partisipasi rakyat jadi satu hal penting dalam persiapan logistik pemilu 2024. Selengkapnya usai jeda di 60 menit special report. Ketika itu dia muncul terafiliasi jadi anggota partai-partai tertentu, itu langsung kita coret. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Tuh ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju.
Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat keempat calon wakil presiden, Minggu 21 Januari, pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Prof, kita akan ikuti tim Niluh, izin mengikuti. Ikut ya, oke. Kita ini akan perjalanan menuju ke pondok pesantren ya Prof ya? Tepat nyantrinya para tokoh-tokoh NU. Dari semua permasalahan kita, muaranya ada di korupsi. Bersihkan pejabat-pejabat itu dari ketersandraan politik. Ketika dipilih melalui jalur politik, bagaimana ya bisa bebas dari sandra politik tadi Prof? Niluh, Senin 15 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Pesta demokrasi sebentar lagi kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, cobloslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas sekawak. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Ikuti jelang dan pasca debat keempat calon wakil presiden, Minggu 21 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Best TV Station. Terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas apresiasinya kepada Kompas TV sebagai media televisi terbaik 2 tahun berturut-turut dalam Adam Malik Awards 2024. Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 Menit Special Report. Membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, di balik segala tantangan, ada warga yang berperan membantu mempersiapkan logistik pemilu 2024 siap digunakan tepat waktu. Jurnalis Kompas TV Adinda Kusumo mengajak Anda menelusuri aktivitas relawan yang menyiapkan ratusan juta surat suara pemilu 2024. Relawan kami begini, kami mampu apapun yang dikerjakan oleh orang-orang berdisabilitas. Kerahasiaan data mereka sebagai pelapor akan kita lindungi dan bahkan kami punya tim hukum yang akan mendampingi. Kalau masyarakat menginginkan adanya satu pemerintahan yang lebih aspiratif, namun dengan sikap yang tidak peduli, ya sama juga bohong. Pada kekuatan politik saat ini yang sedang menunggu sikap cuek itu. Saudara, pemilu 2024 tinggal sebulan lagi. Di tengah proses pemilu, ada relawan dan petugas yang ikut bekerja demi kesuksesan Pesta Demokrasi 14 Februari nanti. Bagaimana keterlibatan dan peran masyarakat dalam pemilu 2024? Kami akan membagikan kisahnya dalam tayangan ini. Riuh rendah aktivitas warga memenuhi ruangan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta Utara. Inilah kegiatan lipat dan sortir surat suara pemilu 2024 di KPU Jakarta Utara sejak pekan terakhir Desember 2023.
saya mengamati, puluhan petugas begitu cekatan melipat dan memilah ribuan surat suara pemilu 2024. Penasaran akan proses lipat dan sortir surat suara? Saya pun berbincang dengan Pak Taros Lestari, warga asal Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Utara. Tari, begitu sapaan akrabnya, bercerita, aktivitas lipat dan sortir kertas bukan hal baru baginya. Ia pernah jadi buruh lepas di perusahaan percetakan. Namun beberapa bulan belakangan, perempuan berusia 57 tahun ini tak lagi dapat pekerjaan. Tak heran saat tawaran untuk jadi petugas lipat dan sortir surat suara di KPU Jakarta Utara datang, tanpa pikir panjang langsung ia sambut. Apalagi Tari punya pengalaman menjadi petugas lipat dan sortir surat suara di pemilu 2019 lalu. Apakah pemilu tahun ini aja atau udah beberapa pemilu sebelumnya, Bu? Saya sih baru ikut 2 kali sama ini, yang tahun-tahun lalu juga di sini juga. Kalau di percetakan kan dari sumber mulut nih, nanti bakal ada pelipatan pemilu di sini. Terus dari temen juga, kalau lu mau, ini deh fotokopi KTP kumpulin, ntar jalan bareng-bareng gitu. Bermodal balok kecil untuk merapikan lipatan surat suara, Tari bersama sejumlah rekannya memulai aktivitas sejak pukul 8 pagi hingga 5 sore hari. Dalam sehari, Tari mampu merapikan lebih dari 2.500 surat suara. Kalau misalnya ditemukan ternyata ada yang printnya rusak atau gimana? Kelihatan, karena dia tembus, biasanya gitu. Dari ininya tembus, terus kita buka. Itu langsung disingkirkan, langsung dilaporin atau kayak ada dus sendiri? Kita singkirkan, kita nanti udah laporan baru ini yang rusak sekian, dalam satu dus rusaknya sekian gitu. Tari tertarik menjadi petugas lipat dan sortir surat suara sebab upah yang dijanjikan 2 kali lebih besar dibandingkan gaji buruh lepas. Jika bekerja penuh selama 30 hari, upah yang diterima Tari bisa mencapai 5 juta rupiah. Bagi Tari, upah itu sangat berarti agar periuk nasi tetap terisi. Bapak nggak ada, saya tinggal sendiri, anak udah misah. Ya kan buat perlu token listrik, buat gas, buat hari-hari. Nah itu kan kayak kerja saya nih, sehari-harinya kadang ada kadang nggak. Nah setelah hasil dari sini kan kita bisa imit-imit. Kita bisa lebih hemat lah buat nanti kalau nggak ada kerjaan, kita masih ada simpenan yang dari hasil sini. Kayaknya lebih lah dari UMR. Ada 81 petugas sortir dan lipat surat suara pemilu 2024 di KPU Jakarta Utara. Sebagian besar petugas direkrut dari jejaring buruh lepas, perusahaan percetakan. Pada pemilu 2024 ada lebih dari 1,3 juta daftar pemilih tetap yang akan dibagikan ke lebih dari 4.800 tempat pemungutan suara di wilayah Jakarta Utara. 1 bulan jelang Pesta Demokrasi 14 Februari 2024, KPU Jakarta Utara tengah kejar target menyelesaikan proses sortir dan lipat surat suara. KPU Jakarta Utara juga memastikan pengawasan proses sortir dan lipat berjalan maksimal guna menghindari kecurangan. Bawaslu monitoring terus, kemudian ada dari keamanan, TNI Polri juga mereka kebetulan kalau kita di kantor karena mereka ngepamnya di kantor jadi sekaligus mengawasi kita. Di gudang juga ada mereka pengawasan. Alhamdulillah belum ada kejadian kecurangan dari pekerja ya. Paling mereka yang rusak aja kita suruh naruh gitu. Tak hanya di Jakarta, proses lipat dan sortir surat suara juga berlangsung di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemandangan berbeda datang dari petugas lipat sortir surat suara penyandang disabilitas di KPU Kota Palangkaraya. Muhammad Lilis kehilangan kedua kakinya sejak 14 tahun lalu akibat pembekakan pembuluh darah. Namun, Lilis tak pernah patah arang dan beraktivitas layaknya warga non-disabilitas. Setiap hari, Lilis mampu menyelesaikan lebih dari 300 lembar surat suara dengan upah sekitar Rp135.000. Menurutnya, upah ini lebih besar dibandingkan pekerjaannya sehari-hari sebagai tukang pijat. Kendati demikian, Lilis menegaskan uang bukan hal utama, melainkan ingin membuktikan penyandang disabilitas pun dapat berperan pada pemilu 2024.
Jadi nggak pernah saya nanya berapa biayanya, berapa, nggak pernah. Dan saya juga ngajak teman-teman, nggak ada istilahnya nanti kamu dapat sekian, nggak ada Pak. Kita kerja aja dulu. Kami ingin menunjukkan bahwa kami jangan dibeda-bedakan Pak. Dan kami pun mampu. Kami mampu apapun yang dikerjakan oleh orang-orang non-disabilitas. Lilis juga berharap para penyandang disabilitas mendapat akses lebih luas untuk tetap terlibat pada proses pemungutan suara mendatang. Nambah pengalaman kita, jadi kita tahu, oh begini, misalnya tugas di KPU begini, jadi relawan KPU begini. Jadi akhirnya kita ngerti Pak. Jadi kita bisa nanti untuk menyampaikan teman-teman kita disabilitas yang lain, inilah tugas-tugasnya yang. Dan saya juga mengharapkan sekali Pak, mudah-mudahan nanti KPU Kota juga memerlukan kita dalam acara itu perekapan suara nanti di TPS Pak untuk melibatkan kita. Muhammad Lilis adalah satu dari 4 petugas sortir lipat surat suara penyandang disabilitas di KPU Kota Palangkaraya. Ketua KPU Palangkaraya, Joko Anggoro, mengapresiasi antusiasme penyandang disabilitas berperan aktif di pemilu 2024. Lebih dari 1 juta surat suara akan disediakan KPU Kota Palangkaraya untuk 211.000 pemilih di 827 TPS pada pemilu 2024. Demi mendistribusikan surat suara tepat waktu, KPU Kota Palangkaraya bekerja sama dengan 97 petugas lipat dan sortir surat suara yang telah lolos proses seleksi sejak 2 Januari lalu. Salah satunya yakni memenuhi persyaratan tidak terafiliasi dengan partai politik maupun calon tertentu, guna menjaga netralitas dan mengantisipasi kecurangan. Dia tidak terafiliasi oleh partai politik tertentu atau calon tertentu. Nah itu dibuktikannya dari mana kita akan melakukan screening di info pemilu itu masuk ke aplikasi Sipol namanya, itu nanti kita bisa cek di situ calon-calon relawan lipat sortir ini apakah terafiliasi atau tidak. Ketika itu dia muncul terafiliasi jadi anggota partai politik tertentu, itu langsung kita coret. Tak hanya proses persiapan pemilu, partisipasi masyarakat pun dinanti untuk mengawal hari pemungutan suara pada 14 Februari mendatang. Lalu bagaimana publik dapat berperan aktif melaporkan dugaan potensi pelanggaran pemilu? Saudara, relawan siber Badan Pengawas Pemilu juga berperan mengawasi pelanggaran pemilu di media sosial. Selengkapnya, usai jeda di 60 menit special report. Kita akan dihadapi pada business as usual. Artinya kita memberikan cek kosong pada satu model pemerintahan yang bersifat oligarki akhirnya. Pada kekuatan politik saat ini yang sedang menunggu sikap cuek itu. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Oh, jadi tapi memang ada pasir yang diambil begitu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh
Prof, kita akan ikuti tim Niluh, izin mengikuti. Ikut ya, oke. Kita ini akan perjalanan menuju ke pondok pesantren ya Prof ya? Atau tepatnya antrinya para tokoh-tokoh NU. Dari semua permasalahan kita, muaranya ada di korupsi. Bersihkan pejabat-pejabat itu dari ketersandraan politik. Ketika dipilih melalui jalur politik, bagaimana ya bisa bebas dari sandra politik tadi, Prof? Niluh, Senin 15 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Ikuti jelang dan pasca debat keempat calon wakil presiden Minggu 21 Januari pukul 4:30 sore live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Best TV Station. Terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas apresiasinya kepada Kompas TV sebagai media televisi terbaik 2 tahun berturut-turut dalam Adam Malik Awards 2024. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saudara, partisipasi publik mengawasi penyelenggaraan pemilu menjadi satu upaya penting mencegah kecurangan terjadi pada pemilu 2024. Kantor Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah ibarat rumah kedua bagi Feni Deltiana sejak ia bergabung November lalu sebagai relawan patroli siber Bawaslu Pemilu 2024. Feni pun semakin erat berkoordinasi dengan petugas Bawaslu terkait temuan dugaan pelanggaran pemilu. Berselancar di dunia maya, memantau perkembangan konten pemilu jadi aktivitas sehari-hari Feni. Terutama mengawasi narasi, foto, dan video yang memuat ujaran kebencian, hoaks, hingga kampanye hitam di media sosial. Sebagai relawan patroli siber, Feni pun berkapasitas melaporkan langsung temuan dugaan pelanggaran pemilu 2024 ke Bawaslu Jateng. Dari relawan patroli cyber kita awasi terkait konten-konten video mungkin yang melanggar hukum atau penyalahgunaan terkait video itu bisa jadi nanti kita diskusikan bareng-bareng. Kita ada sebuah grup yang dimana itu grup relawan patroli cyber, nanti kita diskusikan di grup. Nanti terkait tindak lanjutnya kita minta bantuan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk menindaklanjuti itu apakah itu melanggar hukum atau tidaknya gitu. Kayak money politik di desa ini terus di-upload di video. Sebagai relawan, Feni pun tak berharap imbalan. Partisipasi kawal pemilu murni karena ia peduli dengan penyelenggaraan pesta demokrasi. Kalau untuk gaji setiap bulannya nggak ada juga. Kalau setiap ada kegiatan gugus tugas dari relawan patroli cyber diikut sertakan. Mungkin bisa transportasi aja tuh sekitaran 100.000 sih satu hari untuk kegiatan gugus tugas itu. Feni mulai terlibat sebagai relawan sejak ia mengikuti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif SKPP oleh Bawaslu Jateng tahun 2020 lalu. Kala itu, Feni yang masih menempuh studi jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang melihat berpartisipasi dalam SKPP berpeluang mengembangkan potensinya di masa depan. Kadang kan juga dari kita sebagai mahasiswa tuh kurang meleknya dalam hal isu-isu terkait kepemiluan maupun pengawasan partisipatif. Kita bisa berpengalaman, kita bisa berjejaring maupun berkolaborasi berbagai pihak-pihak maupun di KPU. Kita juga niatnya juga sebagai relawan gitu, dengan ikhlas untuk mengabdi maupun belajar dengan Bawaslu agar kedepannya kita bisa meneruskan jenjang karirnya dari anggota-anggota maupun komisioner maupun ketua dari Bawaslu sendiri gitu.
Feni Deltiana, satu dari 70 relawan patroli siber Bawaslu Jateng Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Jateng Nurholik mengungkap, semua relawan patroli siber tersebut dipastikan tak terafiliasi dengan partai politik maupun kandidat pemilu 2024. Sebelumnya, Bawaslu Jateng membekali para relawan patroli siber melalui sejumlah pelatihan dengan menghadirkan ahli dan tenaga profesional. Di antaranya, pelatihan dasar-dasar penyelenggaraan dan pengawasan pemilu, teknologi informasi dan digital, termasuk debunking atau mengungkap informasi bohong di ranah siber, cek fakta, dan mengidentifikasi hoaks, ujaran kebencian, serta politisasi SARA. Termasuk juga kita sajikan perkembangan data penggunaan media internet dari bulan ke bulan, bahkan dari isu ke isu. Sebagai contoh misalnya, pasangan calon presiden itu sudah ditetapkan. Kecenderungan hoaxnya itu apa saja sih? Kemudian juga kita berikan pemahaman soal dari sisi penegakan hukum. Pemahaman inilah yang kemudian didapatkan oleh teman-teman relawan patroli cyber untuk kemudian diproduksi menjadi satu konten kreatif, disosialisasikan kepada masyarakat. Jangan seperti ini ada ancaman hukuman yang seperti ini dan lain sebagainya. Nurholik mengungkap, seluruh relawan berasal dari kalangan milenial dan Gen Z yang akrab dengan dunia digital dan teknologi informasi. Beroperasi sejak 1 November 2023 lalu, Bawaslu Jateng mengklaim belum menemukan pelanggaran pemilu di ranah siber. Sampai hari ini di Jawa Tengah ini tidak ditemukan adanya hoax. Kami memahami bahwa bisa jadi ini adalah bagian dari kesuksesan program sosialisasi pencegahan yang dilaksanakan oleh teman-teman relawan patroli cyber. Misalnya sudah ada potensi benih-benih yang saling pertentangan ya dalam antar komen ya. Teman-teman akun dari relawan ini kemudian masuk. Tidak usah seperti itu, mengedukasi. Tidak usah seperti itu, ini ada ancaman seperti ini. Partisipasi publik kawal penyelenggaraan pemilu menjadi upaya penting demi mencegah kecurangan di tengah pesta demokrasi. Salah satunya melalui inisiatif masyarakat seperti Kawal Pemilu 2019 yang bergerak di berbagai platform media sosial 5 tahun lalu. Saat itu, partisipasi publik yang tinggi dalam melaporkan dugaan pelanggaran melalui Kawal Pemilu 2019 pun sempat membuat pihak tertentu balik menyerang gerakan inisiatif tersebut. Lalu bagaimana dengan pemilu 2024? Saudara, pada sejumlah pemilu sebelumnya banyak gerakan inisiatif independen dari masyarakat di mana publik bisa berpartisipasi untuk melaporkan dan mengawasi dugaan pelanggaran pemilu seperti melalui platform digital. Nah, pada pemilu kali ini saya penasaran ingin menelusuri bagaimana perkembangan gerakan inisiatif independen ini yang banyak melibatkan relawan dari kalangan masyarakat untuk pemilu 2024. Salah satu gerakan inisiatif yang saya temukan bernama Jaga Pemilu. Melalui situsnya, Jaga Pemilu menyebut platform ini sebagai gerakan sukarela masyarakat untuk mengawal proses demokrasi jujur, adil, dan transparan. 5 Januari 2024, situs jagapemilu.com resmi diluncurkan. Saya berkesempatan hadir bersama sejumlah tokoh dari berbagai kalangan, aktivis, akademisi, ahli hukum, serta pegiat anti korupsi yang terlibat dalam gerakan Jaga Pemilu. Luki Jani, mantan wakil koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), yang kini jadi salah satu inisiator gerakan Jaga Pemilu, memastikan seluruh inisiator dan tokoh yang terlibat dalam Jaga Pemilu bersifat non-partisan, alias tak terafiliasi oleh partai politik ataupun kandidat tertentu. Gerakan ini semata-mata berupaya mengajak publik aktif berpartisipasi melaporkan dugaan pelanggaran pemilu dengan mengunggah foto, video, dan dokumen lainnya. Semua laporan yang masuk akan kami teliti, akan kami analisis. Apakah laporan tersebut valid, laporan tersebut sesuai fakta. Dan karena Jaga Pemilu ini sudah terakreditasi sebagai pemantau di Bawaslu, jadi kita kemudian secara sah bisa melaporkan. Kita juga akan mengawalnya, memastikan bahwa Bawaslu memproses laporan tersebut. Kita mendevelop juga mesin pencari yang akan kemudian mencari laporan-laporan yang tentu saja sudah dipublikasi secara digital terkait dengan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan kecurangan. Luki Jani berharap platform Jaga Pemilu menjadi solusi agar masyarakat lebih berani melaporkan potensi kecurangan pemilu. Sebab Jaga Pemilu menjamin untuk merahasiakan identitas warga dan menyediakan pendampingan hukum guna antisipasi serangan balik kepada pelapor.
Makanya kita melindungi para pelapor kita semaksimal mungkin. Kerahasiaan data mereka sebagai pelapor akan kita lindungi, gitu ya. Dan bahkan kami punya tim hukum. Jika ada masalah-masalah nanti ada tim hukum yang akan mendampingi. Tak hanya melibatkan para tokoh, Gerakan Jaga Pemilu juga menggandeng sejumlah organisasi dari berbagai generasi. Tujuan utamanya berkolaborasi dan bersinergi menjaga proses pemilu 2024 hingga rekapitulasi suara selesai dan disahkan KPU. Jadi misalkan dengan teman-teman NetGrid Jaga Suara, itu nanti kan mereka fokus untuk hari H, mereka akan mengirimkan laporan C1 hasil ya di TPS-TPS tertentu. Kita juga akan melakukan hal yang sama. Tim IT akan berkoordinasi untuk bagaimana database kita bisa saling berkomunikasi, gitu. Database kita saling bisa bertukar data, sehingga harapannya tadi 75% dari seluruh TPS yang ada di Indonesia minimal itu bisa kita jaga. Pada pemilu serentak Februari 2024, lebih dari 823.000 tempat pemungutan suara tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sementara lebih dari 3.000 TPS lainnya berada di luar negeri. Kepala Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Firman Nur menegaskan, masyarakat perlu peduli mengawasi perhitungan surat suara di seluruh tahapan. Di TPS